Namaku Lin Jinchu. Sebentar, sebelumnya, aku masih mati mendadak di meja kerja. Di meja kerjaku pegawai kantoran modern begitu membuka mata, ternyata aku terlahir kembali sebagai gadis palsu paling sial di zaman kuno. Kamu wanita perampas rumah. Putri asli sudah kembali. Kamu yang palsu. Segera keluar dari kediaman Markis. Kirim ke perkebunan di desa. Selamanya tidak boleh kembali ke ibu kota. Mulai hari ini putus hubungan dengan kediaman Markis. Lihat, inilah kediaman Marquis gadis palsu yang dibuang. Kulitnya halus, tubuhnya lembut, datang ke desa untuk menunggu mati. Kudengar akan dijadikan pembantu keluarga Lin, tunggu saja disiksa. Nasib lebih ringan dari rumput. Ternyata, inilah takdir pemilik tubuh asli. Dibuang oleh kediaman Markis, diakali oleh nenek. Dipaksa menikah dengan kakek berusia 60 tahun. Kakek Sinting akhirnya mati mengenaskan. Ruang dalaman. Binatang suci Phoenix api. Tanah hitam dan mata air ajaib. Ini adalah kartu truf yang diberikan oleh keputusasaan. Kartu as balasanku, kediaman Marquis meninggalkanku. Nenek menyakitiku, dunia menindasku. Mulai hari ini, aku, Lin Jinchu melawan takdir dan mengubah nasib. Di kehidupan ini akulah yang akan mengendalikan permainan. Mereka yang meninggalkanku, orang yang menyakitiku, aku pasti akan menuntut balas satu persatu. Dengan ruang dan binatang suci, aku pasti akan di dunia kacau ini, hidup menjadi yang paling cemerlang. Mereka selamanya sosok yang tidak akan pernah bisa mereka raih. Bisa menanam sesuatu. Tanah hitam ini apapun yang ditanam bisa hidup. Menyembuhkan luka, mengusir penyakit, menguatkan tubuh ini mata air ajaib. Aku memberitahumu, daun pohon wutong bisa menghidupkan kembali orang mati. Orang yang terluka parah, satu daun saja bisa menopang nyawa. Meskipun aku sekarang agak jelek, jangan remehkan aku. Bercocok tanam, menyembuhkan luka, dan menyimpan barang, 3 fungsi lengkap. Ruang ini bagaikan villa mewah versi kuno. Dengan semua ini, setidaknya tidak lagi bisa dipermainkan orang. Tapi untuk saat ini, Shen Lautai besok akan menyerahkanku kepada Makshu. Harus menenangkannya dulu, lalu mengulur waktu. Ibu Shen, Tuan Shu mendesak hari ini bawa orangnya pergi. Dengar tidak? Sadarlah, jangan paksa aku bertindak. Nenek, cucu perempuan menurut. Hanya saja, cucu ingin memijat kaki nenek dulu, sebagai bakti, baru pergi ke kediaman Su. Itu baru sedikit masuk akal. Kau tahu diri. Aduh kakiku, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Sialan. Siapa yang mencelakai aku? Nenek jangan menakuti aku. Cucu akan menurut apa kata nenek. Nenek bangun dulu. Mau menjualku? Urus dulu kakimu sebelum bicara. Berani-beraninya. Orang dari rumah bangsawan sudah berani menindas aku, nenek tua ini. Nek, apa yang nenek lakukan? Nyonya Shen, pagi-pagi sudah mengganggu anak lagi Nyonya Shu. Di siang bolong mau membawa orang pergi. Kepala desa nenek bilang mau menjualku menjadi selir Tuan Shu. Aku tidak mau pergi. Menjual cucu sendiri? Kalau ini tersebar, anakmu masih bisa ikut ujian? Mengulur waktu justru ingin kalian semua melihat. Wajah asli keluarga Lin hari ini harus diungkap. Langkah selanjutnya, harus membuat Nyonya Shu juga tidak mendapat keuntungan. Uang sudah diterima, orangnya hari ini harus ikut aku. Tuan Shu sudah tidak sabar. Aku tidak pergi. Berani-beraninya kau. Seorang perempuan berani membantah. Tuan Shu berusia 60 membeli gadis 18 tahun untuk dijadikan selir. Tuan Shu mempraktikkan acai Yinbu yang sudah 3 orang tewas. Kau ngawur. Ada bukti? Anak perempuan Wang dari desa tetangga tahun lalu masuk rumah Shu 3 bulan, kemudian dikeluarkan tubuh penuh luka. Wang melapor ke kantor kabupaten tapi ditahan hanya karena Tuan Shu kaya dan berkuasa. Semuanya, hari ini. Jika aku pergi yang mati berikutnya adalah aku. Seorang gadis muda ditukar dengan 60 tael perak adalah keberuntungannya. Berani memaksaku? Aku akan membenturkan kepala ke tembok ini. Paman kecil tahun depan ikut ujian, kalau mendapat reputasi buruk karena memaksa keponakan mati. Keluarga Lin kalian masih ingin jadi juara? Kau menggagalkan rencanaku. 60 tael perak, sanggup bayar? Nenek, cucu hanya tidak ingin mati. Cucu akan menuruti nenek. Hanya minta nenek beri waktu beberapa hari. Keluarga Lin, karena urusan pernikahan sudah sampai begini, tunda beberapa hari saja. Soal Nyonya Shu, aku yang bicara. Gadis Jinchu, kau juga tenanglah. Terima kasih kakek kepala desa. Pernikahan hari ini dihalangi dulu. Langkah selanjutnya harus ada yang menebusku dengan uang lalu memanfaatkan untuk pisah keluarga. Membatalkan pertunangan adalah langkah pertama. Keluarga Lin yang kejam ini, aku tidak ingin tinggal sehari pun lebih lama. Kepala desa hari ini sudah di pihakku. Langkah selanjutnya pisah keluarga dan putus hubungan. Benar-benar lepas dari serigala-serigala ini. Soal Tuan Shu tidak akan diam saja. Keluarga Lin juga tidak. Harus segera cari bantuan dari luar.
bercandamu. Saya bayar 5 tael perak untuk tebus Cincu. Anak ini tidak boleh dijual. Keluarga saya tambah 10 tael jadi genap 15 tael, biar Tuan Shu benar-benar putus harapan. 15 tael mau menggusur saya, dia bernilai 60 tael. Nenek, 15 tael tuh kebebasan kutuk nama baik keluarga Lin untuk masa depan paman dalam ujian pilih saja. Kalau ditunda lagi sekampung tahu Lin jual cucu gelar putra nenek. Masih mau apa tidak? Uangnya kami terima. Jinchu tidak jadi nikah ke keluarga Shu. Hari ini putus pertunangan, besok pisah rumah. Keluarga kami bertiga keluar tanpa harta. Mulai sekarang beres dengan keluarga Lin. Kau gila? Pisah rumah? Kau mau hidup dari apa? Jangan nenek khawatir. Surat putus sudah siap, masing-masing jalan sendiri. Saling tidak berutang. Baik, pisah. Tapi kalian harus tahu, Ji Yuan, dia bukan anak kandung keluarga Lin. Ayah, apa katamu? Dulu saya menemukanmu di pinggir jalan. Di kain bedung cuma ada giok liontin. Asal-usul tidak jelas. Keluarga Lin sudah membesarkanmu 20 tahun lebih. Kau bayar hutang kami bekerja seperti kerbau. Cukup. Hari ini terus terang biar kalian tidak kira masih berutang pada keluarga Lin. Bukan anak kandung, pantang keluarga Lin sehabis-habisnya menindas keluarga kami. Ini juga baik kalau putus hubungan lebih tidak ada beban. Ayo, tanda tangan. Mulai hari ini kami bertiga dengan keluarga Lin putus hubungan selamanya. Pergi, jangan balik. Mati kelaparan di luar. Jangan minta tolong keluarga Lin. Tenang, kami tidak akan kembali. Kak, kita mau kemana? Jangan takut. Ada kakak di sini. Langit tidak akan runtuh. Kak, rumah ini lebih reyot dari rumah Lin. Reyot sih reyot. Tapi tidak ada lagi yang memarahimu, tidak ada lagi yang memarahi ayah. Jinchu. Ayah akan cari jalan. Ayah istirahat dulu, urusan malam ini serahkan padaku. Kak, di sini benar-benar tidak akan ada lagi yang menjual aku. Tidak ada lagi. Ada kakak di sini. Kak, aku lapar. Makan ini dulu. Besok aku cari cara. Jinchu, ayah tidak berguna. Membuat kalian ikut menderita. Ayah, jangan bicara seperti itu. Keluarga Lin telah menghisap darah kita selama 20 tahun lebih. Hari ini bisa keluar adalah kehidupan baru. Kaki ayahmu itu cedera lama karena jatuh. Urat-uratnya sudah rusak. Mata air spiritual dan cairan suci bisa pulih perlahan, tapi harus dirawat terus. Malam ini oleskan dulu padanya. Dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Masih butuh dia melindungi San Niu. Kaki ayah adalah kelemahan terakhir keluarga ini. Obati luka dulu, lalu cari jalan hidup. Tidak boleh salah langkah. Kakinya sepertinya tidak terlalu sakit. Ada apa? Ayah tidak tahu kenapa, tapi kakinya akan sembuh. Ada aku di keluarga ini. Tidak akan ada lagi yang berani ganggu kalian. Tidak ada makanan, tidak ada selimut, tidak ada panci dan piring. Tidak apa-apa. Aku punya ruang. Ada mata air spiritual, ada pohon suci. Keluarga ini, aku Lin Jinchu akan menopangnya sendiri. Jinchu. Kaki ayah sepertinya benar-benar tidak terlalu sakit. Bisa berdiri. Ayah, kamu bisa berdiri. Ayah istirahat beberapa hari, akan semakin baik. Hari ini aku pergi ke gunung cari makanan. Kalian tunggu di rumah, jangan kemana-mana. Gunung berbahaya. Kamu gadis kecil. Tenang, aku tahu jalan. San Niu, jaga ayah. Ya, Bagian luar sudah habis digali penduduk desa. Kalau terus begini, kita bertiga akan mati kelaparan. Harus masuk ke dalam. Tapi di dalam ada binatang buas. Aku berjudi. Mati kelaparan atau dimakan binatang, harus pilih satu. Aku pilih hidup. Ikut aku, di sana ada makanan, jangan cari sisa-sisa di pinggir. Kamu bisa jadi pemandu. Omong kosong, aku bisa mencium semua jenis spiritual. Ayo atau tidak? Kalau tidak, aku akan makan sendiri. Banyak sekali. Ruang bisa ditanami dan disimpan. Sudah pasti. Sayuran liar yang ditanam tadi sudah bertunas. Tanah hitam ini lebih subur dari ladang manapun. Kekeringan dan pengungsian pasti akan datang. Mulai sekarang, harus diam-diam menimbun persediaan. Tidak boleh menunda sehari pun. Orang lain bawa bekal saat mengungsi. Aku ingin keluarga ini makan setiap hari. Kak, dapat makanan. Malam ini kita makan enak. Ayah, kaki Anda terus dirawat.
Nanti aku masuk gunung beberapa kali lagi, tidak perlu khawatir makanan. Baik, baik. Kecepatan ini, dalam sehari bisa panen berkali-kali. Tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian. Aku bilang padamu, tanah hitam ini mengenali tuannya. Apa yang kau tanam, itu yang akan tumbuh. Jangan hanya memikirkan makan, pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Tahu. Kak, enak sekali. Lebih harum dari punya keluarga Lin. Jinchu, dari mana kau dapatkan ini? Gali di gunung, nanti akan lebih banyak lagi. Ayah, jangan tanya, percaya saja padaku. Petik ini dan simpan di ruang. Aku merasa, benda ini bisa memelihara energi spiritual. Beracun. Racun itulah yang berguna, buat obat bius untuk melindungi diri dan melawan musuh. Di zaman kacau ini, hanya mengandalkan sayuran liar tidak akan bertahan lama. Nenek jahatmu itu, dan para bandit di jalan nanti, semua harus waspada. Energi spiritual hidup, pohon wutong bertunas. Tanaman beracun bisa mengaktifkan ruang. Obat spiritual dan tanaman beracun semuanya berharga. Kau petik lebih banyak. Aku akan segera menumbuhkan bulu asli. Tidak lama lagi. Semua ini harus dibawa pulang. Lumayan kau masih punya otak. Buluku bergantung pada ini untuk tumbuh. Obat bius untuk melindungi diri dan melawan musuh. Ini semua adalah kartu truf untuk bertahan hidup. Tuan Su dari keluarga Lin. Ancaman perampok di masa depan. Aku harus waspada satu persatu. Jangan pernah lagi membiarkan orang lain memperlakukan seenaknya. Dengan bubuk racun. Setidaknya tidak lagi seperti dulu. Begitu mudah dipermainkan, langkah selanjutnya. Harus mencari barang yang lebih berharga. Garam dan Lingzi, tidak boleh kurang satu pun. Semakin banyak kartu truf, semakin baik. Aku mencium bau garam, area yang sangat luas. Ayo. Garam. Danau garam alami. Jika ini diketahui orang luar, seluruh desa pasti akan gila. Ambil air danau, pulang dan rebus. Itu akan menjadi garam halus putih. Kau tahu apa artinya ini? Tukar dengan makanan, kain, pedang, dan nyawa. Di zaman kacau, garam lebih berharga dari makanan. Menguasai garam, berarti menguasai setengah jalan hidup. Kemurniannya lebih tinggi dari garam resmi. Jika ini dibawa ke kota, berapa banyak perak yang bisa ditukar? Mata uang keras paling berharga di zaman kuno. Aku sudah menggenggamnya di tangan. Tukar dengan makanan, tukar dengan kain, pedang, dan nyawa. Semua bergantung padanya. Orang lain mati-matian demi segenggam garam. Aku punya satu danau air untuk direbus. Aku bilang, ya. Kalau garam ini kau tunjukkan, besok kau akan diikat seluruh desa. Ditukar hadiah. Sembunyikan baik-baik bodoh. Tahu. Kode kekayaan pertama sudah di tangan. Selanjutnya, cari barang yang bisa ditukar uang besar. Lingzi, obat-obatan. Tidak boleh kurang satu pun. Wah, anak palsu keluarga besar makan enak ya. Sini. Untuk keluarga Lin. Bagi-bagi, bagi-bagi. Masih ingat pulang berbakti? Kak, itu jatah makan kita beberapa hari. Biarkan mereka ambil. Jinchu, kekesalan ini, Ayah, harta yang sebenarnya tidak bisa mereka rebut. Yang di keranjang ini sengaja untuk mereka lihat. Ambillah. Utang keluarga Lin padaku tidak akan berakhir begitu saja. Setelah aku pulang dari kota, hitungan yang harus dibayar satu persatu selesai. Biarkan mereka juga merasakan rasanya kosong melompong. Kak, wangi sekali. Bangun, makan. Ayah, minum semangkuk juga. Kurma liar yang dirampas keluarga Lin pasti akan kembali. Tapi sekarang, menimbun beras dan garam adalah prioritas. Garam adalah kartu truf, tidak bisa dijual atau bocor. Langkah selanjutnya masuk gunung, cari Lingzi tukar uang tunai, lalu belanja stok beras, kekeringan dan pengungsian, tidak akan memberiku banyak waktu. Danau ini adalah nyawa sekaligus bencana. Sudah kusembunyikan. Jangan ada yang berani ambil sebutir pun. Benar saja. Bahkan mineral pun bisa masuk. Ruang ini benar-benar harta. Ku menciumnya. Barang bagus di bawah. Lingzi liar sebanyak ini. Setiap batang bernilai beberapa tael perak. Apotik kota paling tahu harga. Ini dijual, bisa dapat banyak perak. Dengan uang, bisa stok beras, kain, alat pertanian, persiapan matang untuk mengungsi.
Garam di ruang ini sementara jangan bocor, tapi Lingzi boleh. Besok ke kota tukar perak dan belanja. Keluarga Lin, tunggu saja. Kak, kau mau masuk gunung lagi? Untuk menukar jalan hidup kita nanti, San Yu, jaga ayah. Kak, hati-hati. Tukar perak di kota, pulang belanja stok. Langkah ini selesai, keluarga Lin tidak akan lagi bisa mengikat kita. Kualitas ini. Nona, dari mana kau petik Lingzi ini? Aku tawar 650 tael, tidak kurang. Dipetik di gunung. Deal. 650 tael. Cukup untuk membeli setengah barang di kota. Nona, kau beli terlalu banyak? Mau kusewakan gerobak? Tidak perlu. Aku punya tempat. Orang lain mengungsi, nyaris mati. Aku punya ruang khusus, kaya raya. Sekarang tinggal santai. Beras cukup untuk 3 tahun. Kain cukup untuk 100 baju, peralatan pertanian dan benih lengkap. Jangan perlihatkan barang. Sebelum pulang ke desa, siapkan kuda dan perbekalan. Mengungsi bukan piknik. Ini jalan ke selatan dengan taruhan nyawa. Kartu-kartu untuk mengungsi sudah siap. Sekarang bukan waktunya bertindak. Mengagetkan mereka malah rugi. Tapi orang-orang ini, cepat atau lambat akan kuselamatkan. 650 tael adalah untuk nyawa, bukan gaya-gayaan. Pulang dulu, urus tagihan keluarga Lin. 12 pria, 4 jaga pintu, 8 tidur. Rantai besi mengikat belasan gadis. Cukup. Koordinat yang kucatat siang tadi, malam ini, beserta bunganya. Dalam ingatan pemilik asli, gadis-gadis yang dijual ke rumah Su tak ada yang hidup lebih dari 3 tahun. Orang-orang ini, malam ini, selamatkan sebisa mungkin. Kau, siapa kau? Kenapa menolong kami? Pergi saja kalau bisa, jangan tanya. Sebelum subuh, tinggalkan hutan ini. Kau menyelamatkan kami. Barang curian di peti itu. Jadikan bekal perjalanan. Kalian cari sanak saudara masing-masing, pergi bubar. Jangan bergerombol, jangan berisik. Saat fajar, para pedagang manusia bangun. Jika terlambat, tak ada yang bisa pergi. Terima kasih, Nona kami. Bagaimana kami membalas? Hiduplah. Jangan lagi jadi domba yang disembelih. Budi besar Nona, Gaumin ingat. Suatu hari jika bertemu lagi, pasti kubalas budi ini. Bertahan dulu malam ini. Baik. Liu Ruyu, Gaumin, hari ini menanam kebaikan. Suatu hari nanti mungkin berguna. Sarang penculik sudah dibongkar. Daerah ini akan aman beberapa hari. Selanjutnya, Tatar merebut Jizo, pengungsian sudah di depan mata. Harus cepat kumpulkan yang perlu, sembunyikan yang perlu. Ayah, San Yu, kita akan segera meninggalkan desa pemakan manusia ini. Gandum di gudang keluarga Lin cukup untuk seumur hidup mereka. Sayang, apakah mereka pantas? Besok, masih ada urusan yang harus dibereskan. Kalian ambil makanan saya balas dengan karung kosong. Utang ini, catat dulu. Sialan, siapa yang mencuri harta keluarga Lin? Bu, gudang terkunci rapat, semalam habis semua. Kemarin dengar Nenek Sen mengomel, hari ini gandum lenyap, balasan cepat datang. Gudang keluarga Lin kosong semalam. Selain dewa, siapa yang mampu? Pasti wanita itu yang melakukannya. Ayo, cari dia. Kalau tidak mengaku, akan kukuliti dia. Keluarkan. Kau curi gandum keluarga Lin? Hari ini kalau tidak mengaku, pukul kau mati. Kak, mereka ambil makanan kita. Cukup. Surat pemutusan hubungan sudah ditandatangani, apalagi yang kalian mau? Nenek, ambillah. Lihat saja di rumah ini, apalagi yang bisa dirampas. Ambillah. Gandum di gudang sudah masuk ke ruanganku. Saat pengungsian dimulai, siapa yang menghambat akan mati di jalan. Saya tunggu dan lihat. Kak, kita makan apa? Makan.
kau juga makan. Jinchu, dari mana kau dapat? Jangan tanya. Tatar merebut Jizou, pengungsian sudah di depan mata. Kita akan segera meninggalkan desa pemakan manusia ini. Utang keluarga Lin padaku. Dengan bunga, sudah sebagian kembali. Harta yang sesungguhnya, mereka tidak bisa menyentuhnya. Besok kepala desa memukul kentongan, dalam barisan ini siapa punya gandum, siapa punya gerobak, akan terlihat. Orang Tatar telah menembus provinsi Jibrang telah sampai ke sini. Seluruh desa segera berkemas. Pergi ke selatan mengungsi. Jika terlambat, akan mati. Kemana harus lari? Di luar juga jalan buntu? Tidak pergi Tatar datang. Keluarga akan hancur. Di. Kumpul di pintu desa, 3 jam lagi. Buang semua yang tidak bisa dibawa. Nyawa lebih penting. Rumahku, makananku, semua hilang. Ibu, nyawa hampir tidak bisa diselamatkan. Untuk apa peduli barang-barang itu? Jangan ribut kemas. Barang yang bisa dibawa, segera pergi. Kakak, kereta ini. Sudah siap ayah naik. Nona Jinchu, dulu ayahmu menyelamatkan anakku. Hari ini mengungsi, keluarga Chang akan menemani kalian. Aku akan melindungi kalian. Cepat. Orang yang disayangi itu masih punya tumpangan sialan. Kakak, apakah kita akan kembali? San Yu, lihat ke depan desa yang memakan manusia ini. Kita tidak akan kembali lagi. Nona Jinchu, keretamu ini, makanan ini, persiapanmu lebih lengkap dari siapapun. Sedia payung sebelum hujan. Kepala desa jaga-jaga di jalan. Semua ikut tertinggal, berarti mati. Mata air spiritual telah bangkit. Aku merasakan air ini bisa menyembuhkan luka, menghilangkan penyakit, dan menyehatkan tubuh. Kaki ayahmu racun keluarga Chang. Semua bisa disembuhkan perlahan. Kebetulan, di jalan pengungsian kesehatan adalah modal utama. Jangan beri terlalu banyak sekaligus. Ketahuan aku tidak mau ditangkap dan dimasak jadi sup. Aku tahu batas. Mata air rohani sudah bangun, maka tidak boleh disia-siakan. Racun lama keluarga Chang tertanam dalam. Harus dicairkan sedikit demi sedikit. Kaki ayah juga harus dirawat perlahan. Sebelum ketahuan, selamatkan dulu nyawa regu ini. Air ini, kenapa makin diminum makin segar? Ayah, aku juga merasa badan penuh tenaga. Keluarga Chang juga. Beberapa hari ini berjalan, tidak terasa lelah. Napas dalam. Sepertinya ada sedikit respons. Hanya perawatan sehari-hari. Di depan ada singa batu, menghalangi jalan. Ayo, beberapa pria kuat memindahkannya. Kekuatan ini masih manusia? Hanya sering berlatih. Kakak Chang hebat sekali. San Yu, rajin belajar. Nanti bisa melindungi orang yang ingin kau lindungi. Yang benar-benar mematikan adalah pos penjagaan di belakang. Bencana perampok dan hati manusia. Keluarga Chang pulihkan kekuatan tempur. Regu ini barulah memiliki perisai sejati. Jalan cepat sekali. Mau buat aku mati kelelahan? Kenapa putri palsu itu punya kereta? Kita harus mengandalkan 2 kaki. Ibu, jangan banyak bicara. Orang Tartar mengejar. Keluarga Lin jika masih berlambat, biarkan sendiri jadi makanan Tartar. Ari, Tunda saja. Semakin panjang jalan, kalian semakin tahu apa artinya menginginkan tapi tak dapat. Keluarga Lin perut kosong. Baru hari pertama. Ke depan, masih ada jalan yang lebih panjang menunggu mereka. Kota Gu sudah penuh. Pengungsi tidak diizinkan masuk kota. Tuan tentara, orang Tartar ada di belakang. Menutup pintu adalah hal biasa. Di zaman kacau, setiap kota bisa jadi sebuah tembok. Kota Gu tidak bisa dimasuki. Hanya bisa cari jalan hidup lain. Jalan di depan tidak bisa. Hanya bisa masuk gunung. Kota Gu tidak bisa dimasuki. Hanya bisa memutar lewat Gunung Longji. Jalan gunung berbahaya, tertinggal berarti mati. Jalan di depan sulit dilalui. Aku berjalan di depan. Terima kasih, Kakak Chang. Jinchu. Ayah juga ada. Ayah, kita sekeluarga. Pasti bisa keluar. Ya?
Beban, benar-benar beban. Gunung ini aku yang punya. Tinggalkan berasnya, perempuan juga tinggalkan. Laki-laki pergi. Ayah, jangan bersuara. Mereka akan membunuh. Mundur. Amati dulu. Jangan sok tunjuk. Pemberontak Beishan yang sudah dinaklukkan memberontak lagi, mencegat perbekalan dan menculik perempuan. Pertempuran ini harus menang. Tapi jangan tunjukkan kartu as terlalu awal persediaan racun terbatas. Begitu ditabur, akan ketahuan. Tapi jika tidak bertindak sekarang, kakak Chang pasti mati. Aku bilang kalau ada yang bangun, aku patuk matanya. Terimalah kematian. Nona Jinchu kau yang menyelamatkan kami. Nona Lin Gaomin, mulai hari ini, nyawaku milikmu. Kakak Chang luka parah. Obati dulu lukanya. Terima kasih. Pertempuran hari ini adalah berkat Nona Jinchu dan keluarga Chang yang bertahan. Mulai sekarang, ikuti arahan Nona Jinchu. Hari ini jika bukan karena Nona Jinchu, rombongan kita mungkin hancur di Gunung Longji. Bersatu kita bisa pergi jauh. Nona Lin, hari ini jika bukan kau, seluruh rombongan kita habis. Kakak Min, saling bantu agar bisa bertahan. Mulai sekarang, Gao Min akan membuka jalan untukmu. Budimu hari ini, Jinchu Changchongjeng, catat, selama aku ada di perjalanan ini, kau terus maju saja. Nona Jinchu keluarga Chang berhutang nyawa padamu. Kakak Chang, kita masih harus menempuh perjalanan panjang. Dia lagi. Dia yang dapat semuanya. Apa haknya? Seharusnya aku. Dia, Lin Jinchu yang merebut kesempatanku, keberuntunganku. Sungguh, aku tidak akan kalah lagi. Nona Lin, hari ini berkatmu, simpan kue ini jangan lapar nanti malam. Terima kasih, Nona Gao. Lin Jinchu adalah putri sah Ping Xin Hao, tunangan pangeran, ketiga tunangan yang tak ternilai. Jika kalian ingin balas dendam, tangkap dia. Lebih menguntungkan daripada merampok 100 gerobak gandum. Bagaimana kau tahu? Aku tumbuh besar sekelas dengannya. Aku paling tahu latar belakangnya. Percayalah padaku, ikuti saja penyergapan yang kukatakan. Baik. Jika berani menipuku, kubunuh kau dulu. Besok, di hutan lebat Gunung Longji, dia pasti lewat. Kalian tinggal bertindak, aku yang bertanggung jawab memandu. Lin Jinchu, besok adalah hari kematianmu. Di kehidupan ini aku tidak akan kalah. Liu Runing berniat membunuh bau sisa gerombolan. Dia yang menarik mereka, ingin membunuh dengan tangan orang lain. Aku menciumnya, wanita itu bau sekali. Tidurlah besok, dia akan muncul sendiri. Liu Runing kau yang melapor. Aku tidak, kau memfitnah. Putri sah Ping Xin Hao, tunangan pangeran ketiga, aku, Lin Jinchu, dibuang oleh istana putri palsu yang dibuang. Seluruh desa tahu. Ternyata dia. Liu Runing, ternyata kau. Mulai sekarang Gao Min dan kau sekawan sebagai saudari saling mengikuti sampai mati. Baik. Hati orang tidak lurus, tidak boleh didekati. Keluarga Liu jaga sendiri putrinya. Nona Lin, wanita Liu Runing itu aku, Gao Min, bersumpah tidak akan berdamai dengannya. Kakak Min, kita lihat ke depan. Jalan masih panjang, yang penting adalah bertahan hidup. Kebohongan terbongkar. Hanya langkah pertama. Liu Runing tidak akan rela. Lain kali dia akan mencari pisau lain. Dongzeng, kamu kenapa? Ibu, racun lama kambuh. Nona Jinchu, kumohon selamatkan Chongzeng. Bibi Chang, percayalah. Daun dewa bisa menyembuhkan racun aneh, tapi harus direbus jadi ramuan. Racun keluarga Chang ini sudah terpendam belasan tahun. Masih sempat. Keluarga Chang adalah perisai tim ini. Perisai tak boleh jatuh. Malam ini selamatkan dia. Sekaligus menyelamatkan diri kita. Tenaga dalam sudah pulih semua. Nona Jinchu, kau selamatkan keluargaku Chang. Nyawa Chang Chongzeng ini, mulai sekarang, akan lindungi dirimu sepenuhnya. Kakak Chang, tim masih butuh kau sebagai perisai.
Jinchu. Kau selamatkan satu keluarga lagi. Kakak Chang hebat sekali. Ayah. Sanyo. Kita sekeluarga pasti bisa keluar. Keluarga Chang pulihkan kemampuan bela diri, lebih hebat dari sebelumnya. Ikuti dia, baru ada jalan keluar. Keluarga Chang pulih sepenuhnya, tim pengungsi ini akhirnya punya benteng paling kokoh. Kelompok Lin Jishu masih di belakang. Dengan adanya keluarga Chang, mereka tak akan bisa berbuat onar. Lin Jinchu, apa hakmu naik kereta kuda, bagikan makanan dan obat? Malam ini kau akan diare sampai lemas, tertinggal jadi mangsa serigala. Lihat kau masih bisa pura-pura dermawan. Aku mencium bau obat pencahar busuk mau celakai kamu. Lin Zishu balas budi dengan dendam, cari mati. Sialan. Siapa yang celakai aku? Aku mau mati. Airnya bermasalah. Tidak mungkin. Aku sudah mencampurkannya. Keluarga Lin mengotori air sungai, dan menyusahkan semua usir mereka ke belakang. Betul, kalau terus tertunda, siapa tanggung jawab, kalau tak terkejar? Bukan urusan kalian Lin Jinchu yang bawa sial. Yang pantas sial adalah kalian, bukan takdir, tapi ketamakan dan kejahatan. Kalau terus ditunda, kita semua akan mati. Keluarga Lin jalan sendiri di belakang. Tertinggal, tak usah peduli. Setuju. Tambahkan penjaga belakang. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Tenang. Ada aku. Tidak perlu lagi berurusan dengan keluarga Lin. Mata ganti mata. Hanya awal. Keluarga Lin akan membayar perlahan. Kakak, mereka akan menyakiti kita lagi. Orang yang menyakiti orang lain akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Kita hanya perlu menjalani jalan kita sendiri. Saya sudah menambah penjaga belakang. Jika keluarga Lin maju lagi, langsung hentikan mereka. Ini yang pertama saya lihat, jangan ada yang merebut, tanpa air, semua akan mati. Apa hakmu untuk mengambil semuanya? Kalian semua ingin mati? Nona, garam ini berkualitas tinggi. Lebih halus dari garam pemerintah. Berapa harganya? 1 toples garam halus tukar dengan 10 kantong air. Transaksi yang adil. Garam bisa mengawetkan daging dan menyimpan makanan. Kalian punya air, kita semua bisa bertahan hidup. Kamu sudah bersiap dari awal. Di jalan pelarian dari bencana, air lebih berharga dari emas. Garam, aku punya banyak, tapi tidak boleh diperlihatkan. Mulai sekarang, pengambilan air dan pembagian makanan, semua mengikuti perintah Lin Jinchu. Jika kemarin terjadi pertengkaran internal, kita sudah mati di jalan. Benar. Bagikan rata per keluarga. Prioritas untuk yang tua dan lemah. Siapa yang menyembunyikan lagi, diusir dari rombongan. Nona Lin, kemarin hampir terjadi pertengkaran internal. Kamu, yang menyelamatkan kami? Yang menyelamatkan kalian, adalah diri kalian sendiri. Yang mau mengikuti aturan. Kakak, apakah garam itu tidak akan cukup? Tenang, cukup untuk kita sampai ke tempat yang aman. Jinchu. Seluruh desa mengakuimu karena kemampuanmu. Trik tukar air itu hebat, saya sendiri juga bilang bagus. Bertahan hidup di masa kacau, garam lebih keras dari makanan. Kita punya kartu truf, tapi tidak boleh bocor. Sembunyikan kantong air dengan baik. Keluarga Lin masih punya muka minta air? Enyahlah. Jinchu. Keluarga Lin menuai hasil perbuatan mereka sendiri. Ayah, kita jalani jalan kita sendiri. Mereka akan mendapat balasan mereka sendiri. Jalan masih panjang, air harus dihemat. Semangat tidak boleh goyah. Seluruh desa mengakuimu karena kemampuanmu, bukan karena gelar bangsawan. Terima kasih, Nona Lin. Setelah ini, perjalanan ke selatan, masih mau menukar makanan dengan garam. Aturan jalan dagang, jalur makanan tetap hidup. Kalian semua patuhi aturan, maka semua punya jalan hidup. Serigala, serigala, datang. Dengar perintahku, bebek mengelilingi kiri. Tikus menggigit dari belakang. Kakak Cheng. Serigala pemimpin di balik batu besar sebelah kiri. Dalam 3 tarikan napas pasti akan menerkam. Nona Lin, kamu bisa mengendalikan burung dan binatang. Ini keajaiban. Hanya kebetulan. Hewan takut api saja.
Semua berkemas, berangkat malam ini bau darah akan menarik lebih banyak binatang buas. Kamu sudah menduganya? Nona Lin mengerti, burung dan binatang saudara Chang membunuh serigala. Malam ini kita berutang 2 nyawa. Nyawa adalah hasil usaha sendiri. Mulai sekarang, tambah penjaga malam, jangan lengah lagi. Kak, burung gagak tadi malam. Benar-benar kamu panggil? Hanya kebetulan. San Yu, banyak hal di dunia, tidak perlu diselidiki terlalu dalam. Dengan adik Lin ada penjahat tidak berani mendekat. Malam ini kita hidup kembali. Meskipun rumor itu ajaib, tapi juga merupakan jimat, menghemat banyak masalah, itu sepadan. Pindahkan camp. Malam ini penduduk desa muda bergiliran berjaga. Ada keberatan? Mengerti. Mulai sekarang, tambah penjaga malam. Jangan lengah lagi, rumor bisa melindungi sementara, aturan bisa melindungi sepanjang jalan. Kita lanjutkan ke selatan. Mencari mati. Menurut hukum, harus dipenggal. Timnya ini ikut dihukum juga. Besok pagi, seluruh tim dieksekusi, tidak ada yang tersisa. 2 kakak kesalahannya seorang. Tidak seharusnya menghukum ratusan orang. Barang-barang ini untuk menebus nyawa seluruh tim. Akan saya ganti rugi 2 kali lipat jatah militer. Pasti tidak akan menyulitkan kalian berdua. Pergi sebelum fajar. Jika saya lihat lagi bunuh tanpa ampun, Nona, Anda tahu barang bagus. Ganti rugi 2 kali lipat jatah militer. Pergi sebelum fajar. Lin Jinchu, kamu tidak mau menyelamatkan. Mulai sekarang, urusan keluarga Lin apapun, tidak ada hubungan dengan Lin Jinchu. Jika melanggar lagi, saya tidak akan selamatkan lagi. Terakhir kali, keluarga Lin memisahkan diri dari semua orang. Mulai sekarang hidup mati tidak ada urusan dengan saya. Kak, kakek mencuri lagi. Itu pilihannya kita. Hanya melindungi yang pantas dilindungi. Aku dan dia sudah putus hubungan. Lin Jinchu, kamu tega tidak menolong. Kamu lupa budi keluarga Lin membesarkanmu. Budi? Menjualku, merebut makanan, memberi obat cuci perut, mencuri perbekalan. Budi ini sudah cukup kuterima. Nona Lin, keluarga Lin merepotkan lagi. Kita benar-benar tidak peduli. Sudah 3 kali. Keempat kalinya memanjakan kepala desa, lakukan sesuai aturan, yang tertinggal tidak ditunggu. 50 li ke selatan, jangan melanggar larangan lagi. Nona berani dan berwibawa, mulai sekarang jangan melanggar lagi. Siapa yang cari masalah lagi, aku tidak akan menyelamatkan kedua kalinya. Sampai di sini keluarga Lin. Menolong sekali itu karena kasih, 3 kali itu memanjakan. Lin Jinchu memukulku. Aku mati. Membunuh keluarga, tidak berbakti, melarikan diri dari desa dan membunuh orang. Menurut aturan, harus bayar dengan nyawa. Nenek, detak jantung Anda cepat sekali. Akting pura-pura mati. Masih perlu latihan lagi. Tidak tahu malu, pura-pura jatuh di depan Dewa Lin. Aku ini pusing. Pusing? Kalau begitu, siram 2 karung lagi biar Anda sadar. Nenek Shen pura-pura mati memfitnah orang. Semua orang melihatnya sendiri. Mulai sekarang, siapa yang membela keluarga Lin lagi akan dihukum juga. Kak, mereka memalukan sekali. Yang memalukan adalah mereka bukan San Yu pura-pura mati, dan memfitnah adalah trik orang jahat yang terdesak. Yang penting lihat saja, tidak perlu takut. Dengan keluarga Lin sudah harus berpisah. Anak durhaka, tidak tahu balas budi kamu perempuan. Sentuh Nona Lin, sekali lagi kami akan tinggalkan kamu. Kak, mereka akan datang lagi nanti. Tidak. Kita jalan kita sendiri. Kak, ayo kita pergi. Aku tidak mau lihat mereka lagi. Baik, ayo kita pergi. Kak, apakah mereka akan mengikuti lagi? Tidak. Mereka sudah di ujung jalan. Lihat saja. Tidak perlu takut. Nona Lin, mulai sekarang pembagian makanan dan air tetap mengikuti keputusanmu. Mata semua orang bersinar. Aku menciumnya. Ada energi spiritual di sana. Ikuti aku jamin kalian selamat. Kak Chang, buka jalan di depan tim, belok ke tenggara. Ada air dan makanan. Kita selamat. Kak, Paman Wang juga jatuh. Jangan takut. Ada kakak di sini. Nona Lin adalah dewi penolong tanpamu. Kami sudah mati semua. Hidup masih ada harapan. Minum obat tepat waktu. Jangan panik lagi. Jinchu, obat-obatan ini, Ayah.
Langit tidak pernah menutup jalan. Kita akhirnya bisa bernapas lega. Kak, Paman Wang sudah minum obat. Demamnya agak turun. Baik. Sanyo, kamu juga jangan kelelahan. Lembah ini bisa bertahan berapa hari? Cukup untuk kita memulihkan tenaga lalu ke selatan. Bangsa Tartar masih di belakang. Jangan lengah. Di timur ada bau busuk, juga bau orang hidup. Asalkan kita serahkan rombongan ini, keluarga Liu akan selamat. Beras, perempuan dan anak-anak, semuanya diserahkan. Besok kita kepung, kau yang jadi orang dalam. Begitu sinyal berbunyi, kita serang dari dalam dan luar. Jangan ada yang tersisa. Keluarga Liu. Ternyata dari awal sampai akhir, mereka menjebak kita. Dalam permainan ini, kita harus bergerak duluan. Kepala distrik Liu berkhianat, ingin menyerahkan seluruh rombongan. Kakak Chang, tambah jaga malam, ganti jaga diperketat. Kepala desa, hitung orang yang bisa bertarung. Gerobak beras dipindahkan ke selatan malam ini, perempuan dan anak di tengah. Mengerti. Saya segera lakukan. Seorang putri palsu, janda, apakah perkataannya bisa dipercaya? Dia adalah orang yang aku, Fu Yanse, tetapkan. Siapa berani ikut campur? Keluarga Liu berkhianat. Bukti sudah cukup. Besok jika lihat keanehan, ikuti perintahku. Jangan menyerah seenaknya. Kenapa jenderal membantuku? Kau layak. Perihal keluarga Liu. Bukti cukup? Ku dengar sendiri di lorong rahasia, ditambah barang ini, cukup untuk membunuh mereka 10 kali. Baik. Besok kepung, aku suruh orang menjemput. Kau bawa rombongan ke selatan, jangan menoleh. Jenderal bicara duluan, aku juga bicara jelas. Aku lindungi rombonganku sendiri, bukan pengikut siapapun. Aku tahu. Gadis Liu Runing itu, aku sudah lama tidak suka padanya. Besok pagi tambah jaga, pasang jebakan di lereng selatan. Aku sudah suruh burung pipit awasi keluarga Liu. Begitu ada gerakan langsung lapor. Perlindungannya adalah pedang, juga perisai. Di zaman kacau, satu sekutu lebih, satu jalan hidup lebih. Besok kepung, ikuti perintahku, jangan menyerah seenaknya. Ya. Nona Lin sudah menduga kau. Kalau mau hidup, ikut aku. Hutan lebat lereng selatan, racun, jebakan burung dan binatang, semuanya sudah siap. Menyerah mati, bertarung baru ada jalan hidup. Dengar Nona Lin, kita berjuang untuk jalan hidup. Selatan, aku melihat bendera bocah Fu itu. Ikuti aku, hutan lereng selatan jebakan sudah siap. Kau tidak apa-apa? Ada aku. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kak, kupikir tidak akan bertemu lagi. Sanyo, sudah tidak apa-apa. Kakak Lin, otakmu benar lebih cepat dari pisau. Terima kasih, Jenderal Fu. Ke selatan 30 li sementara aman. Aku akan di belakang. Yang pertama dia lihat adalah apakah aku selamat. Di dunia yang kacau ini, ternyata ada orang yang mengutamakan keselamatan seseorang. Di atas situasi perang, perasaan ini asing juga berbahaya. Kak, kita selamat. Selamat kepala distrik Liu berkhianat dengan musuh hendak mengorbankan seluruh regu buktinya di sini. Silahkan lihat, semua. Keluarga Liu bukan manusia. Kita bagi ransum pada mereka. Mereka malah mau menjual nyawa kita. Salah paham. Ku dengar langsung di lorong rahasia berkhianat dan menjual nyawa. Masih keras kepala. Buktinya di sini. Silakan lihat, semua. Aku tidak rela. Kak, apa yang dia katakan? Jangan takut. Sekali lagi dia terlahir kembali. Pantasan dia selalu menentangku, Sanyo. Yang dia maksud sekali lagi, kau tak perlu mengerti, kau hanya perlu ingat. Kak, ada keluarga Lin ada. Kak, aku tidak takut lagi. Urusan keluarga Liu selesai. Kita lanjutkan ke selatan. Di kehidupan ini kau tetap kalah. Wajahmu pucat. Liu Ruming. Mungkin bukan orang biasa. Aku menjagamu. Pengkhianat. Inilah akibatnya. Kita lanjutkan ke selatan. Siapa lagi yang berani berkhianat akan ditangani sama. Terlahir kembali. Lalu bagaimana? Urusan keluarga Liu selesai. Kita lanjutkan ke selatan. Bongkar kemah, lanjutkan perjalanan. Berilah makanan kami adalah keluarga Lin. Semua salah Lin Jinchu, putri palsu. Dulu, harusnya bunuh dia. Berikan padaku, aku cucu sah keluarga Lin. Ayahmu sudah hancur, masih pura-pura. Semua karma. Anakku yang juara. Hari baikku. Semua salah Lin Jinchu. Semua salah dia.
Kau masih berani marah? Roti basi pun tak bisa rebut. Keluarga Lin dan kita sudah beres sejak dulu. Jalan mereka, pilihan mereka sendiri. Aku tidak menolong, juga tidak membenci lagi. Keluarga Lin melakukan kejahatan, menjual cucu, merampas ransum militer, mengikat keponakan sendiri, pantasan. Dia tidak akan kembali lagi. Kak, Pak Wang juga jatuh sakit. Bully semalam masih masak bubur. Pagi ini sudah tiada. Cu, jangan paksakan diri, kamu juga istirahatlah. Jangan takut, ada Kak di sini. Ayah istirahatlah. Sini biar saya. Jangan sentuh sembarangan, aku mengawasi. Minum obat tepat waktu. 3 hari lagi akan terlihat hasilnya. Hidup, masih ada harapan. Nona Lin adalah Dewi Penolong. Tanpa Anda, kami sudah mati semua. Jangan berlutut. Berdiri. Minum obatnya. Ada lagi sekelompok pengungsi di timur lereng, setengahnya jatuh sakit. Tanya apakah bisa bergabung dengan kita. Terima. Tapi harus sesuai aturan. Yang sakit diisolasi. Obat dibagi bersama. Jangan rebutan. Saya akan mengawasi. Beban kakakmu ini terlalu berat. Aku sudah besar. Bantu kakak. Masih ada jalan panjang ke depan. Saya jaga malam. Kak, hari ini ada lagi 7 orang yang demamnya turun. Nona, terima orang lagi? Obatnya khawatir tidak cukup. Terima. Isolasi sesuai aturan. Obat dibagi bersama. Orang-orang ini adalah modal utamaku ke selatan. Kak, hari ini aku mencatat lagi. Waktu minum obat 12 rumah. Tidak ada kesalahan. Sanyu, hebat. Setelah melewati masa sulit ini, kakak akan mengajarimu lebih banyak herbal. Aku jaga pancinya. Kalian tidurlah. Besok masih harus jalan. Nona Lin, kami mau bekerja tukar obat dan makanan. Ikut Anda, baru ada jalan hidup. Baik. Ikuti aturan. Yang sembuh duluan bekerja. Lanjut usia dan lemah diprioritaskan. Orang kita yang asli, kenapa harus dibagi rata dengan yang baru? Kalian juga bergantung pada obat Nona Lin baru bisa hidup. Mau hidup? Ikuti aturan. Yang tidak mau patuh, sekarang boleh pergi. Tidak ada yang halangi. Pertama, bagi hasil sesuai kerja. Yang bekerja dapat jatah, yang malas tidak dapat. Kedua, tidak merampok dan mencuri. Yang menyembunyikan perbekalan dikeluarkan dari rombongan. Ketiga, pertahanan bersama. Jaga malam bergiliran. Yang mundur saat pertempuran dihukum militer. Keempat, wanita, anak-anak, dan lansia diprioritaskan dilindungi. Tapi jangan makan gratis. Kelima, yang berkhianat bunuh tanpa ampun. Chang Chongzeng atur pemuda. Gao Min pimpin wanita untuk logistik. Kepala desa catat prestasi dan kesalahan. Umumkan di papan pengumuman. Siapa yang berani melanggar aturan? Harus lewati aku dulu. Pemuda dibagi 3 regu. Latihan formasi, patroli, angkut makanan besok mulai latihan. Nona Lin, kami patuh. Di depan aturan. Di depan aturan, tidak ada pengecualian. Hari ini tidak bekerja, besok tidak makan. Ikuti Nona Lin, ada makanan dan obat. Juga ada aturan. Cuer pasukan ini semakin seperti tentara. Bukan tentara. Ini keluarga. Hanya di zaman kacau ini keluarga juga harus punya aturan. Kakak, hari ini aku catat, poin prestasi 37 orang. Tidak ada 1 poin pun salah. 100 li ke depan. Ada tempat untuk berkemah jangka panjang. Kalian siap lanjut ke selatan. Pengungsi mudah dikumpulkan. Sulitnya menyatukan hati. Aturan sudah tegak. Penduduk tetap menjadi regu. Kekuatan mulai terbentuk. Selama perjalanan ini, aku tidak lagi hanya melarikan diri, tapi sedang membangun tempat yang bisa membuat orang hidup. Tuan muda hamba tua akhirnya menemukan Tuan. Giok ini. Bagaimana kau punya? Tuan adalah keturunan Pei dari dinasti sebelumnya. Dahulu kala kudeta istana pengasuh, mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan Tuan dari istana. Diselamatkan keluarga Lin, menyembunyikan nama asli. Sekarang pengikut Pei masih ada, berharap Tuan kembali ke ibu kota untuk mengakui leluhur. Mengambil kekuasaan kembali. Nama keluarga Kulin. Urusan lama keluarga Pei tidak ada hubungan denganku. Tuan muda martabat keluarga Pei. Siapa di dunia yang tidak menghormati? Bukan kemewahan dan kekayaan. Giok ini. Sanyu ayah bernama Lin bukan Pei. Ingat saja, jika aku kembali ke ibu kota, pasti terlibat perebutan kekuasaan. Aku Lin Ziyuan. Hanya ingin istri dan anak selamat, ayah, anak, saudara bersama, cukup kekuasaan dan posisi, tidak mau. Kembalilah.
Ayahmu adalah orang baik, dibanding mereka yang berebut kekuasaan jauh lebih baik. Sanyu, ayah tidak memilih kekuasaan, tapi kita. Kau harus rajin belajar. Dengan kemampuan menjaga martabat keluarga ini. Kakak, aku ingat. Paman Lin, Tuan benar. Di bawah kekuasaan, tidak pernah ada ketenangan. Anak yatim bangsawan bagaimanapun. Yang ayahku inginkan selalu sederhana melindungi keluarga. Hidup tenang. Lebih berharga dari kekuasaan apapun. Ayah, tidak peduli asal-usul bagaimana. Kita semua satu keluarga. Ayah, aku ingat. Ayah bernama Lin, bukan Pei. Ayah, apa kau tidak menyesal? Sanyu ayah memiliki kalian, lebih tenang dari memiliki dunia urusan lama keluarga Pei, sampai di sini saja. Kak, kita sudah sampai. Tidak usah lari lagi. Di sini persenjataan rapi, transportasi air lancar, memang lebih aman dari perbatasan utara, bisa tenang menetap. Kakak Lin, kita selamat. Sepanjang perjalanan ini, berkat kamu, ayah tidak berguna, tidak bisa melindungi kalian. Berbulan-bulan mengungsi, batu dan lembah menjadi gunung, adalah keluarga kita saling menopang dan berjalan melewatinya. Setiap langkah adalah bencana, bisa melangkah masuk pintu ini, sudah anugerah langit. Kak, bubur ini wangi sekali. Sudah lama aku tidak minum bubur sekental ini. Pelan-pelan, cukup banyak. Air ini kenapa semanis ini? Seperti persembahan istana dulu. Air selatan bagus, ayah minum lebih banyak. Pulihkan tubuh yang kekurangan. Perang di utara berhenti sementara, Bupati di sini jujur, sudah mengatur pengungsi, kalian bisa tenang menetap, tidak ada yang berani membuat masalah. Kau mengantar sejauh ini, lelah ya? Melindungi kalian, tidak melelahkan, justru kalian. Lebih kuat dari banyak pria. Pengembaraan dan penderitaan berakhir di sini. Mulai besok, aku akan di selatan ini, untuk ayah, untuk San Niu, juga untuk yang mengikuti kita yang selamat, sebuah rumah yang sesungguhnya. Kita mau menetap di sini? Tidak usah pergi lagi. Ya. Sewa rumah dulu, lalu beli tanah. Kamu lanjut belajar, ayah jaga kesehatan, kakak cari uang. Keluarga Lin kita akan berakar di sini. Nona mau tanah? Lereng Kingxi di luar kota, 3,5 hektar sawah, harganya wajar. Nona bermodal besar? Lereng Kingxi 30 li di luar kota, 3,5 hektar sawah, harga 300 tael, masih wajar? Tambah setengah hektar lahan tandus di timur, urus balik nama sekaligus. Lahan tandus meski gersang, bisa dibuat kebun buah dan kandang. Keluarga Chang ikut beli setengah hektar bersebelahan, tinggal berdampingan dengan keluarga Lin, urus suratnya sekalian. Baik. Kalian berdua sungguh dermawan, Lereng Kingxi beruntung dengan kalian, berkah. Chuer, ini seperti mimpi. Ayah di Beishan seumur hidup, tidak menyangka bisa tinggal di halaman 3. Ayah, bukan mimpi, ini rumah kita sendiri, tidak ada yang bisa mengusir. Tidak perlu lagi menulis di tanah. Aku pasti lulus. Kamu hanya perlu belajar, urusan lain ada kakak. Kakak Lin, siapapun berani mengganggu kalian, aku yang pertama tidak setuju, siapa datang aku patahkan kakinya. Terima kasih. Urusan sendiri, tidak perlu repot. Aku Benham. Tanah ini dibanding Beishan tempat jelek itu, jauh lebih baik. Beras yang ditanam, pasti lebih wangi dari mereka. Jangan banyak bicara, bantu aku jaga burung, jangan biarkan mereka mematuk bibit. Aku turun tangan, pencuri mana berani mendekat. Kak, kalau besar aku juga mau ujian. Baik, kakak percaya padamu. Chuer, ayah merasa hidup ini berarti. Pajak sudah dikurangi. 3 tahun ke depan tenang bertani. Garam ini kenapa sehalus ini? Lebih baik dari garam pemerintah, Nona Lin, tambah 10 kati. Salad ini, sakit kaki ibuku sudah setengah sembuh. Apakah toko kalian butuh pegawai? Biarkan anakku. Tidak menipu, untung sedikit jual banyak. Saat butuh pegawai, prioritas tetangga sekitar. Kak, hari ini dapat 50 tael lagi, lebih banyak dari kemarin. Catat keuangannya, tidak boleh salah 1 sen pun. Barang masuk dan keluar, periksa setiap malam. Garam halus dari ruang hampa tanpa modal. Salad herbal mujarab cuma di sini. Modal pertama, harus digulung dengan stabil. Jangan pamer kekayaan, juga jangan curang timbangan. Penyakitmu ini karena kelelahan. Pulang, ambil obat sesuai resep. 3 dosis, sembuh. Bayar obatnya di depan. Biaya konsultasi gratis. Dr. Lin, kami orang miskin, jadi punya harapan. Anda dan Nona Lin adalah Dewi Penolong. Praktik gratis Kakak Lin, antre yang rapi. Siapa berani ribut, Nona tidak kenal orang. Saya antre sekarang, saya tidak ribut lagi. Preman di luar mau minta uang keamanan. Sudah saya usir. Beberapa hari ini saya akan tambah orang jaga.
Terima kasih. Jangan sampai ada korban jiwa. Di sini, kita harus berdiri dengan aturan. Apotik yang dibukanya menyelamatkan nyawa anakku. Majikan seperti ini, kita ikuti dia, tenang. Kak, aku pulang belajar. Ujian provinsi, aku tidak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, biarkan Sanyu fokus ujian. Kak, dengan pendapatan ini, tahun depan bisa buka 1 toko lagi. Stabil dulu, baru ekspansi. Sanyu, prestasimu lebih penting dari toko. Istirahatlah, jangan sampai sakit. Kesehatan adalah modal. Kak, ujian provinsi 3 bulan lagi. Aku tidak bisa tunda lagi. Sanyu, kakakmu dulu mengungsi, tidak pernah meninggalkan pelajaranmu. Kamu jangan menyerah, tapi jangan sampai sakit. Kak, aku pasti tidak mengecewakan. Adik pemilik tubuh asli, di keluarga Lin selalu dipandang rendah. Makan saja tidak cukup, tapi diam-diam belajar membaca. Sekarang ada rumah, sawah, dan buku. Gelar ini akan kuperjuangkan untuknya. Juga martabat keluarga Lin. Ayah, Kak, setelah aku lulus. Sanyu pasti lulus. Kalau lulus, kakak traktir ayam bakar. Tulisannya bagus, hatinya lurus. Dibanding yang suka cari muka, 100 kali lebih baik. Nona Lin, tenang. Semua berharap pada Sanyu. Sanyu kebanggaan kita. Bukan harapan, kalau lulus, itu bonus. Kalau tidak, kita tetap punya rumah, sawah, dan penghidupan. Aku lulus. Peringkat ke-16. Bagus, Sanyu. Kamu berhasil. Kakak tahu kamu bisa. Kak, gelar ini berawal darimu. Kelak jadi pejabat. Pasti bersih dan jujur. Tidak mengecewakan nama keluarga Lin. Juga tidak mengecewakan kakak Chang dan perlindungan kakak Gao. Jadilah dirimu sendiri. Nama keluarga Lin bukan digelar, tapi ditulang. Nanti kalau jadi pejabat, jangan tiru pejabat korup. Kakak Fu. Bertahun-tahun kerja keras, akhirnya membuahkan hasil. Mulai sekarang, keluarga Lin tidak lagi diremehkan, seperti rumput. Cuer. Ayah akhirnya bisa berdiri tegak. Nona Lin, kakek Markis dan istrinya menyesali perbuatan mereka. Mereka memerintahkan saya untuk menjemput Anda, kembali ke istana, menikmati kemewahan istana. Markis, untuk menebus kesalahan masa lalu, Tuan Lin sudah lulus ujian, kembali ke ibu. Kota akan lebih menjanjikan. Menebus? Nona adalah putri bangsawan dari istana Markis. Meskipun keluarga Lin memiliki sedikit kekayaan, bagaimana bisa dibandingkan dengan istana Markis di ibu kota? Nyonya juga berkata, dulu ada alasan di balik semua ini, bukan sengaja memperlakukan dengan buruk. Saat putriku di istana Marquis, kalian menganggapnya seperti rumput, memaksanya berlutut di aula dan mengusirnya dari ibu kota. Sekarang dia hidup mandiri dengan baik, kalian malah pura-pura baik hati. Tuan Lin, tenangkan amarah, hal-hal yang lalu. Semua adalah kesalahpahaman. Hal-hal yang lalu, aku tidak percaya satu kata pun. Nyonya berkata, Nona Chun Zhao sudah menikah, istana Marquis kekurangan seorang putri yang terpelajar untuk menjaga gengsi, kembali ke ibu kota, akan diperlakukan sebagai putri sah mahar 2 kali lipat, pernikahan diatur oleh istana Marquis. Menjaga gengsi. Dulu mengusirku keluar. Mengatakan aku merebut sarang burung, sekarang malah membutuhkanku. Nona, kembali ke ibu kota akan menjadi kemewahan dan kekayaan, banyak orang menginginkannya tetapi tidak mendapatkannya. Pernikahanku, hidupku. Bukan urusan istana Markis untuk mengaturnya, bawa barang-barang ini pergi. Jangan tinggalkan 1 sen pun, aku tidak menginginkan uang kotor. Nona Lin, penghormatan yang diberikan istana Marquis, jangan tidak tahu diri. Kakakku berkata, pergi. Dulu istana Marquis membuangku seperti sampah. Hari ini aku, Lin Jinchu, tidak menginginkannya. Apakah mereka akan datang lagi? Tidak takut meskipun mereka datang. Keluarga kita adalah hasil jerih payah kita sendiri. Perlukah aku mengirim orang untuk mengikuti, untuk mencegah mereka membuat masalah? Tidak perlu. Jika mereka berani datang dengan paksa ke prefektur, bukan mereka yang berkuasa. Prefek sudah tahu masalah ini. Jika istana Marquis mengganggu lagi, akan ditindak sesuai hukum. Terima kasih Tuan. Cuer ayah bangga padamu. Dulu di keluarga Lin, ayah tidak bisa melindungimu sekarang. Kau melindungi keluarga kita. Aku tidak menginginkan barang-barang itu. Hidup keluarga Lin. Bersih. Cuer. Kau benar-benar tidak menyesal, kain sutra itu. Cukup untuk memberi makan orang di desa kita selama 3 tahun. Ayah. Yang menyesal adalah mereka. Hari ini aku tidak akan masuk ke pintu itu adalah benar. Nona Lin laporan mendesak dari ibu kota putri sah, Chun Zhao, telah dihukum mati karena bersekongkol dengan pemberontak. Aku pamit.
Itu si palsu sudah tidak tahu mati di selokan mana. Kediaman Adipati ini akhirnya milikku. Yang mulia, bakat alami yang luar biasa. Aku rela melakukan apapun untuk Yang Mulia. Kau memang pengertian. Yang Mulia, selamatkan aku. Kau bersekongkol dengan pemberontak menyeret kediaman Adipati ke dalam masalah biarkan hidup atau mati sendiri. Ibu, aku adalah putri kandungmu. Pergi. Bagaimana bisa? Aku adalah putri sah. Chun Zhao, segala yang kau rebut dengan segala upaya, akhirnya seperti asap. Kecantikan mudah berlalu bencana, atau berkah adalah pilihan sendiri. Surat dari ibu kota telah tiba. Seorang kenalan lama pergi. Aku pergi belajar. Tidak perlu untuk orang yang tidak berharga, menghabiskan sedikit pun pikiran. Aku tahu. Kakak, Nona Chun Zhao. Apakah dia sangat menyedihkan? Dia sebenarnya bisa tenang menjadi putri kediaman Adipati tapi malah memanjat cabang tinggi dan menyakiti orang lain. Aku tidak mau jalan seperti itu. Jalan yang kau tempuh adalah jalan belajar dan mengerti kebenaran. Sangat baik. Laporan dari perbatasan utara telah diajukan. Yang Mulia Kaisar mengizinkanku tinggal di selatan, tidak kembali ke ibu kota. Kau meninggalkan pasukan penjaga utara posisi jenderal muda. Posisi tinggi di ibu kota aku sudah melihat terlalu banyak. Kekuasaan hidup dan mati hanya selembar dekret. Aku tidak menginginkannya. Aku bertempur setengah hidupku, sudah terbiasa dengan hidup dan mati, hanya saat melihatmu baru ingin mencari ketenangan seumur hidup. Aku tidak menginginkan posisi tinggi di ibu kota. Tidak menginginkan kemuliaan dan kekuasaan, aku hanya menginginkan Lin Jinchu. Sisa hidupku, aku akan melindungimu, memanjakanmu dan percaya padamu, tidak akan pernah mengkhianati. Diam. Yance, aku menitipkan Cuer padamu, aku tenang. Paman Lin tenang, aku pasti tidak akan mengkhianati. Kakak Fu, mulai sekarang tolong bimbing aku. Belajarlah dengan baik. Masa depan keluarga Lin ada di pundakmu. Aku tidak meminta tanda pertunangan hari ini. Hanya memintamu untuk menerima suatu hari nanti. Jika kau setuju, aku akan datang lagi untuk melamar. Aku menunggumu, tidak buru-buru. Anak itu, Yance, hatinya lurus. Ayah melihatnya merasa tenang. Ayah, aku pikir lagi, bukan tidak percaya padanya tapi takut menyeretnya ke dalam masalah. Omong kosong, kau pantas diperlakukan dengan baik. Kakek Lin, di atas ranjang sakit di kuil bobrok digulung tikar jerami, tidak ada yang mengantar kepergiannya. Nenek Shen di jalan mengungsi, sudah tidak bernyawa, urusan keluarga Lin selesai sampai di sini. Itu semua karena perbuatan mereka sendiri. Ayah tidak lagi benci, juga tidak lagi mengingat. Kakak Fu, Nona Lin. Tanah ini paling cocok untuk menanam obat. Mulai sekarang kita tanam padi dan obat bersama. Semua akan hidup sejahtera. Aku berencana membuka kelas pengobatan gratis, mengajari semua orang mengenali dan menanam obat. Kami semua mengikuti Nona Lin. Nona Lin, ibuku sudah batuk selama 3 hari. Aku lihat. Jika ada yang butuh, aku di sini. Kita jaga apotek yang ada di depan ini, cukup dijaga dengan baik. Jenderal Chang Kaisar mengingat kesetiaan dan keberanian ayahmu, memulihkan status keluarga Chang sebagai jenderal, memberi jabatan Wakil Panglima Perbatasan Selatan, kembali ke ibu kota untuk melapor, dianugerahi gelar bangsawan dan Panglima, sudah di depan mata. Chong Zeng, kembali ke ibu kota untuk menjabat. Mengharumkan nama leluhur, keluarga Chang telah setia dan berani selama beberapa generasi, tinggal menunggumu. Tidak kembali. Kembali ke ibu kota, gelar bangsawan dan jenderal ini, ayahku memikirkannya seumur hidup. Tapi malam di Beishan itu, Paman Lin demi menyelamatkanku, patah kaki Jinchu memberikan jatah makanan terakhir, disodorkan padaku. Ini lebih berharga dari gelar bangsawan. Kau gila? Anugerah Kaisar. Banyak orang tidak bisa mendapatkannya, meski memohon ibumu di alam baka. Ayah, malam di Beishan itu, Paman Lin patah kaki demi menyelamatkanku. Nyawa ini adalah pemberian keluarga Lin. Jika aku kembali ke ibu kota, menikmati kemewahan, apa bedanya dengan orang yang tidak tahu balas budi? Jinchu, bukan transaksi dalam rantai balas budi. Aku memilih tinggal di sini. Selatan memang aman, tapi ancaman perbatasan belum hilang.
Aku menjaga di sini adalah untuk menjaga Jinchu, adalah untuk menjaga rakyat di sini, juga untuk menjaga apa yang dulu tidak bisa dijaga ayahku, yaitu tanah air. Kehormatan keluarga Chang bukan di istana bangsawan di ibu kota, melainkan di perbatasan selatan ini. Saudara Chang, keluarga kita berdua terikat bersama seumur hidup ini. Ikatlah dengan baik di jalan mengungsi. Jika bukan karena dirimu, keluarga Chang tidak akan hidup sampai hari ini. Kakak Chang, jaga diri di perbatasan. Bacalah bukumu. Ada aku di rumah. Kembali dengan selamat. Pasti kembali. Bagaimana kau datang? Jalannya begitu jauh. Dari King Sipo ke sini hanya setengah hari perjalanan kuda. Keluarga Chang menjaga, keluarga Lin, mengirim makanan dan pakaian, sudah seharusnya begitu. Ada apa? Aku merasakannya saatnya nirwana sudah dekat. Aku terakhir kembali dari nirwana. Aku telah mencapai kesempurnaan istana surgawi memanggilku kembali. Aku tidak akan kembali. Masih ada satu bencana di dunia yang belum kuhadapi. Aku akan melindungi keluargamu. Tempat yang penuh aturan di istana surgawi. Mana seenak mata air spiritualmu? Erikus. Aku adalah binatang suci penjaga. Kakak. Ini kakak. Belum pernah lihat binatang suci, panggil aku kakek Phoenix. Jangan rusak adikku. Dia adalah teman yang menyelamatkan hidup. Juga keluarga. Karena dia temanmu, aku juga akan melindunginya. Tinggal bersama, hidup bersama. Di sini kita buka sawah irigasi dengan air sungai jernih. Di bawah lereng buat kolam ternak bebek dan ikan. Di lereng landai itu tanam obat. Tanaman obat yang dikumpulkan saat mengungsi. Harus di sini tumbuh di masa damai. Pabrik garam dibangun di dekat jalur laut. Tidak mengganggu sawah. Tidak mencemari sumber air. Aku sudah mengirim orang untuk melihat. Bisa dilakukan. Aku akan menugaskan 50 prajurit berjaga bergilir cegah perampok dan pencuri lindungi keamanan desa. Meski perbatasan aman, jangan lengah. Nona Lin, kami ikut dengan Anda. Selamat dari pengungsian. Sekarang punya tanah untuk ditanami dan pekerjaan. Lebih indah dari mimpi. Saat Cuer mengungsi, berebut setiap butir makanan, sekarang sawah ini tak terlihat ujungnya. Ayah, ini baru awal. Kakak, 3 kabupaten di sekitar datang untuk membeli. Boleh. Menanam padi. Harganya harus wajar, jangan memeras. Baru benar-benar tidak khawatir soal sandang pangan. Yang disebut kaya raya adalah dirimu. Aku tidak untuk menjadi kaya. Tapi biar yang ikut kami, orang-orang yang selamat dari pengungsian, semua punya makanan. Ada pekerjaan, ada harapan. Apa yang kamu lakukan? Lebih dari mereka di istana yang hanya bicara tentang rakyat. Jauh lebih nyata. Hidup yang tenang dibangun bata demi bata. Dulu saat mengungsi tak berani memikirkannya. Sekarang, aku menemanimu menjaganya. Kita bersama-sama melewati masa sulit. Lebih harus tahu. Hidup damai tidak mudah didapat. Tidak menindas yang lemah, tidak ingkar janji, tidak mengungsi lagi. Nona Lin, kami ikut Anda, rela mati. Dengan ribuan hektar sawah ini, jika perbatasan utara berubah lagi, selatan juga stabil. Jadi aku harus menanam cukup padi, bukan hanya untuk diriku sendiri. Jangan bicara hal yang tidak baik. Hidup baik, kerja keras. Cuer, perkebunan ini lebih besar dari mimpi ayah. Ayah, ini baru pantas. Saat mengungsi kekurangan pangan, aku ingat seumur hidup. Perkebunan bukan tempat bisnis, tapi tempat bertahan hidup. Kaya raya tidak sebanding dengan kemakmuran rakyat. Usaha yang kokoh, lebih membuatku tenang daripada emas perak. Kak Lin, aku bersulang lagi untukmu. Jangan minum banyak, besok kau masih harus berlatih pedang. Latihan pedang, baiklah. Jangan pikirkan hal-hal yang kacau. Di matanya, hanya ada Jinchu. Jika aku masih bodoh, itu hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Kak Lin, aku sudah sadar, tidak setiap hati bisa didapatkan. Perasaan Gao Min terhadap Yanse, aku sudah tahu sejak lama. Dia gagah seperti pria, hanya dalam hal ini, dia tidak bisa menyembunyikannya. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Kau akan bertemu orang yang tepat. Kak Lin, aku sudah melepaskannya. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Jenderal Fu, terima kasih telah mengizinkan. Nona Gao, sungguh seorang pendekar, aku, Shen, pasti tidak akan mengecewakan. Nona Gao berhati mulia, Jenderal Shen setia dan dapat diandalkan, pasangan yang sempurna. Mulai sekarang, kau urus bisnismu, aku ikut suami menjaga perbatasan, kita tetap menjadi sahabat terbaik. Setuju. Jenderal Shen baik hati, tidak keberatan dengan sifatku yang panas.
Kak Lin, terima kasih atas ucapanmu dulu, kau pantas mendapatkannya. Kau sendiri yang mewujudkannya. Nanti kalau kau menikah, aku juga akan mendukungmu. Baik. Dia gadis yang baik. Pantas mendapatkan kebahagiaannya. Kakak beradik Lin tidak ada yang buruk. Kakak, saat melihat undangan pernikahan, apa kau pernah merasa tergoda? Pernah. Tapi yang kuinginkan, bukanlah pakaian, melainkan seseorang yang bisa berjalan sejajar. Kakak Fu adalah orang seperti itu. Kau memang pandai menilai orang. Nona Lin, yang mulia pangeran ketiga, sudah lama terkenal. Selatan itu subur, dan Nona adalah pemimpin pedagang yang berbudi. Pangeran ingin bersekutu dengan Nona, untuk bersama mencapai tujuan besar. Langsung ke intinya. Meminjam kekayaan dan reputasi Nona, membantu pangeran membersihkan pengkhianat di sekitar kaisar. Setelah berhasil, Nona akan menjadi pahlawan, dengan kehormatan tak terbandingkan. Jauh lebih baik daripada menjadi pedagang lokal. Membersihkan pengkhianat atau merebut tahta. Kau belum dengar nasib Chun Zhao? Nona, hati-hati dalam bicara. Hati-hati apanya? Pangeran ketiga ditahan rumah karena kasus pemberontakan. Kalian masih punya muka merekrut orang? Di wilayah selatan, tidak boleh kalian seenaknya. Nona Lin, istana Marquess sudah runtuh. Jika kau menolak, pangeran tidak akan segan-segan. Katakan pada pangeran ketiga, aku bertahan hidup dari bencana kelaparan, bukan untuk memperebutkan kekuasaan bagi siapapun. Jalan dan malapetakannya tidak ada hubungan denganku. Jika melangkah lagi ke pintu ini, akan dianggap makar. Kau akan menyesal. Hal yang kusesali, tidak pernah termasuk berpihak pada yang benar. Nona Bian sangat paham prinsip, menolak kelompok jahat, tidak serakah harta, saya kagum. Saya hanya ingin wilayah selatan aman, tidak terlibat perselisihan istana. Di kota sana, akan kuawasi. Begitu pangeran ketiga jatuh, pasti ada yang cari untung. Perbatasan ada padaku, kau tenang berbisnis. Siapa berani sentuh keluarga Lin, harus lewati aku dulu. Kalian jaga perbatasan, aku jaga rumah, cukup. Nona Lin punya pandangan jauh, tidak masuk ke keruhnya air. Kak, ku dengar kau menolak ajakan pangeran ketiga. Adik di kota sangat kagum. Semua orang mendambakan kekuasaan. Mengapa kakak tidak mau memanfaatkannya? Di arena kekuasaan, tidak ada orang bersih. Begitu melangkah masuk, tak bisa lagi kendalikan diri. Kakak tenang, kelak adik terjun ke dunia, tidak akan bergantung pada penguasa manapun, tidak berkelompok, tidak memihak. Aku hanya jaga rakyat, hanya jaga keadilan, tidak mengecewakan keluarga Lin, tidak mengecewakan hati nurani. Adikku begitu, maka martabat keluarga Lin tak akan runtuh. Nona Lin, hari ini saya mewakili istana, bersama pemerintah provinsi datang berterima kasih. Tuan, kau membuat saya malu. Silakan masuk. Nona membuka apotek untuk praktik gratis, menyelamatkan banyak rakyat, membuka perkebunan menampung pengungsi, menjual pangan murah, juga membantu Jenderal Chang menjaga perbatasan. Jasa menstabilkan daerah, kebajikan tak terhingga. Saya sudah sepatutnya melindungi Nona. Lin Jinchu, baik hati dan suka berderma, membangun bisnis dan pendidikan, menstabilkan daerah dan merakyat. Secara khusus dianugerahi gelar pedagang budi, diberi papan nama, bebas pajak 3 tahun, berdagang bebas di seluruh provinsi, pemerintah memberi perlindungan. Saya hanya melakukan kewajiban, tidak berani mengaku jasa. Kedepannya, berdagang sesuai tugas, tidak menipu atau curang. Saya bertahun-tahun jadi pejabat. Melihat wanita sepertimu, sangat jarang. Jika ada orang jahat mengacau, langsung lapor padaku. Nona Lin, jika bukan karena Nona, kami pasti sudah kelaparan di jalan. Pedagang Budi Lin, dermawan provinsi kami. Ada Nona Lin, hidup kami ada harapan. Chuer, kau berhasil. Hal yang tak berani ayah impikan. Ini berkat kerja sama keluarga kita. Kak, aku akan lebih giat, tidak mengecewakan keluarga pedagang budi. Dulu di Beishan kita diejek, Kadipaten membuang kita seperti rumput. Kini pemerintah datang, papan nama ini adalah kehormatan yang tak berani dimimpikan generasi keluarga Lin. Nama saudagar dermawan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Nona Lin, kami mengikutimu. Hati kami tenang. Di jalan pengungsian anak-anak yang tak sampai hari ini. Plakat dan cap ini adalah untuk mereka juga sebagai dorongan. Nama saudagar dermawan, aku akan menghabiskannya seumur hidup untuk pantas. Wilayah ini adalah wilayah Tuan Zhao Lin Jinchu, seorang wanita berani rebut bisnis, setiap bulan setor 30% keuntungan, atau kami hancurkan sampai tutup. Tuan Zhao dari gerombolan mana? Zhao Batian dari barat kota. Kalau pintar, serahkan perak. Atau bagaimana? Selesaikan perkataanmu. Baiklah. Zhao Batian, aku sudah lama ingin menyingkirkannya.
tapi tak ada bukti kuat. Nona Lin, kau berhasil besar. Tidak. Aku mohon tugas memimpin pasukan memberantas bandit, dalam 1 hari menghancurkan markas Zhao. Chang Chongzeng, kau terlalu ikut campur. Apa untungnya perempuan ini untukmu? Kedamaian wilayah selatan tidak bisa terima sampah sepertimu. Pengganggu telah menyakiti orang bertahun-tahun akhirnya tumbang. Berkat saudagar dermawan Lin Jenderal Chang. Zhao Batian sudah ditahan, sisa pengikutnya bubar. Terima kasih, barang di pasar timur yang hancur akan saya ganti, karyawan terluka, biaya obat saya tanggung. Saudagar dermawan Lin tidak hanya kaya, tetapi juga menjaga kedamaian daerah. Urusan Zhao Batian selesai. 2 keluarga korban. Pemerintah sudah memberikan kompensasi lahan. Tanah ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Mulai sekarang masih ada aku. Nona Lin, kami bisa menanam pangan dengan tenang. Tanamlah dengan baik. Hari-hari damai. 1 cangkul hasil kerja. Aku hitung dengan jari tulang kaki ayahmu direndam 3 bulan lagi berlari lebih cepat dari saat mengungsi. Jangan bercanda. Air suci itu berharga. Setiap hari takaran tetap, jangan serakah. Jika serakah, akan bocor dan merusak dasar. Cuer. Air ini, benarkah bisa membuat ayah ini tulang tua ini hidup 20 tahun lagi? Tidak hanya 20 tahun, kau juga akan melihat Wenze lulus ujian kerajaan, melihat cucu tumbuh besar bermain dengan cucu. Jingchu, seluruh keluarga Chang berutang budi besar padamu. Budi ini, keluarga Chang akan ingat seumur hidup. Keluarga tidak perlu bicara soal budi. Kalau kalian sehat, aku tenang. Nona Jinchu, obat ini luar biasa. Pinggangku, sudah 10 tahun tidak seriang ini. Besok sudah bisa ke sawah. Minumlah tepat waktu, jangan terburu-buru. Kesehatan adalah modal. Setelah pulih, baru bisa membantu Chang Chongzeng menjaga tempat ini. Semua yang kau lakukan untuk kami, aku ingat. Dulu, tenaga dalamku habis. Kaulah yang diam-diam merawatku, sehingga aku bisa pulih seperti sekarang. Nona Lin, sejak minum sup ini, batukku di malam hari berkurang banyak. Sudah bisa bekerja di ladang lagi. Anda adalah dewi penolong keluarga kami. Minumlah tepat waktu. Jangan putus. Jika tubuh sudah pulih. Itu yang terpenting. Saya tidak layak disebut dewi penolong. Kalian sehat, aku tenang. Mata air ajaib tidak boleh diperlihatkan. Tapi kesehatan ini, aku ingin setiap orang di sekitarku benar-benar merasakannya. Umur panjang bukanlah mitos. Ini adalah berkah yang didapat dari pengungsian. Harus dibagikan kepada yang pantas. Ya Tuhan, 10.000 tael perak, 1.000 hektar sawah, kemewahan ini, pertama kali di prefektur. Katanya Jenderal Zhen Bei. Bei, ingin mempersunting gadis keluarga Lin? Lin Jinchu, yang diusir dari istana Adipati, putri palsu, yang diusir. Benar-benar menjadi istri jenderal. Dia sekarang dermawan di prefektur, membuka apotek dan mendirikan akademi, dibandingkan dengan para buta, di istana Adipati. Ya, 100 kali lebih baik. Dulu istana Adipati meninggalkanmu di desa. Semua orang menertawakan nasib burukmu. Hari ini, aku Fu Yanse. Dengan upacara seluruh pasukan. Dengan janji seumur hidup. Menikahimu sebagai istri. Mulai sekarang, kau adalah istriku. Yang dengan segenap jiwa akan kujaga. Mahkota Phoenix dan iring-iringan pernikahan sepanjang 10 li ini. Bukanlah sedekah, melainkan penghormatan yang terlambat. Jenderal Fu, tahukah kau menikahiku akan menimbulkan berapa banyak kritik? Kritik. Aku, Fu Yanse, sudah melewati lebih banyak pertempuran daripada mulut mereka. Siapa yang berani bergosip? Aku akan tanya dulu. Apakah mereka sanggup menahan tombakku? Jenderal, putriku berasal dari kalangan rendah, khawatir tidak sepadan. Paman Lin. Asal-usul Jinchu. Aku lebih tahu dari siapapun. Dia melindungi ayah dan adiknya. Menyelamatkan warga, menaklukkan preman. Karakter ini tidak bisa ditandingi oleh semua bangsawan istana. Jenderal Fu, kakakku layak mendapatkan yang terbaik. Jika kau mengkhianatinya, aku, Lin Wenze, jika lulus ujian istana, juga tidak akan memaafkanmu. Adik ipar yang baik. Aku catat. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang melamar. Di kehidupan ini, ada seseorang dengan upacara seluruh pasukan. Menjanjikanku kehidupan yang tenang. Takut? Takut apa? Takut setelah menikah. Aku sering pergi. Meninggalkanmu sendirian. Kau di luar menjaga negara. Aku di rumah menjaga orang. Masing-masing menjaga tugasnya. Bagus. Saat mengungsi dulu, aku sendiri yang bertahan. Sekarang ada kau, lebih baik.
Jinchu, akhirnya kau menanti. Pakaian pengantin merah sepanjang jalan. 10.000 tael perak. 1.000 hektar tanah subur. Dia tulus padamu. Jenderal Fu, keluarga Lin kuserahkan padamu. Aku tenang. Dulu diusir dari kediaman bangsawan putri palsu yang diusir. Kini menikah dengan Jenderal Dewa Perang. Ini baru benar-benar kebangkitan. Jenderal sendiri menuntun tandu. Ini baru namanya perhatian. Yang pertama di kota kita. Nona Lin buka apotek dan bangun sekolah. Sekarang juga ada jenderal yang melindungi. Tuhan melihat. Sembah sujud ke langit dan bumi. Pelan-pelan, jangan kelelahan. Baik, Para hadirin, saya, Fu Yanchen hari ini, mengumumkan ke langit dan bumi. Hidup ini hanya akan menikahi satu istri, hanya memanjakan satu orang. Jika melanggar sumpah ini dihancurkan langit dan bumi. Jenderal benar-benar manjakan istri tanpa batas. Sumpah ini lebih keras daripada titah kaisar. Nyonya Lin beruntung. Bertemu dengan lelaki seperti ini. Pria ini ternyata bisa membuatku bangga di depan umum. Saat mengungsi dari bencana, dia melindungiku menerobos. Hari ini dia janjikan aku selamanya. Pernikahan ini tidak merugikan. Aku yang harus membuka. Aku bukan boneka keramik. Buka sendiri, ada apa? Baik. Semua ikut kamu. Hari ini lelah ya. Kedepannya ada aku. Fu Yanchen, jangan kau anggap aku wanita lemah yang perlu dilindungi. Di perjalanan mengungsi pahit apa yang belum kualami? Aku tahu. Jadi yang aku lindungi bukan orang lemah. Adalah istriku. Kalian tidak lihat tadi saat sembah sujud, jenderal dari awal, dengan hati-hati menuntun Nyonya Lin. Selangkah lambat saja takut dia capek. Perhatian seperti ini, hanya satu di seluruh kota kita. Halaman 3 lapis. Ruang timur jadi sekolah. Ruang barat jadi kantin, tak peduli miskin atau kaya. Semua gratis sekolah. Tidak menerima uang sekolah atau hadiah. Nyonya ini pasti butuh banyak uang perak. Mungkin butuh 10.000 tael untuk modal. Uang habis bisa cari lagi, anak yang sial. Tidak boleh sial seumur hidup. Aku Lin Jinchu saat mengungsi dari bencana bertahan hidup karena bisa membaca. Sekarang ingin agar lebih banyak anak punya jalan keluar ini. Aku ingin lebih banyak anak, seperti diriku. Tidak perlu menjual tenaga untuk mendapat makanan. Nyonya Lin sangat baik hati. Akademi ini adalah berkah bagi prefektur kita. Aku mendanai pembangunan akademi menampung anak-anak miskin belajar gratis mengubah nasib rakyat jelata. Saat melarikan diri dari bencana, aku mengerti pengetahuan adalah tangga bagi orang miskin untuk bangkit. Kak, aku ingin mendirikan dana bantuan, agar anak-anak yang lulus ujian, bisa belajar di tempat yang lebih besar, tidak perlu putus sekolah karena uang. Wenze, kau berpikir lebih jauh dari yang kakak bayangkan. Akademi ini tidak hanya mengajarkan aksara, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana menjadi manusia. Kak mengajariku berbuat baik, menjaga kebenaran, aku ingat. Kebun obat Nona Lin baik yang mampu maupun tidak, semua dilayani satu-satunya di prefektur kita. Ibuku yang batuk darah sebelumnya setelah minum 3 resep, sembuh tidak dipungut biaya sepeser pun. Nyonya Lin adalah reinkarnasi Dewi Welas Asih, kita harus memujanya. Dr. Lin, ini biaya konsultasi, tolong terima. Kali ini, Anda menyelamatkan ibuku jasa besar. Hari praktek gratis, tidak menerima uang. Jika Anda benar-benar tulus sumbangkan perak itu ke akademi membantu lebih banyak anak belajar. Nyonya Lin sangat mulia. Saya terima pelajaran, besok saya akan menyumbangkan 100 tael. Tubuhmu sudah sembuh lebih baik dari apapun. Pulang dan istirahatlah, jangan terlalu lelah lagi. Terima kasih, Dermawan. Aku, Phoenix Api yang agung seharian melihatmu meracik ratusan ramuan pahit cakarku pegal. Jangan banyak bicara. Kamu kemarin mencuri ginseng stok, aku belum menghitung denganmu. Itu untuk memulihkan kekuatan spiritual melindungimu. Lagi pula, kamu menggunakan mata air spiritual untuk praktek gratis. Aku juga punya jasa. Lindungi aku, selesaikan dulu. Memilah keranjang herbal ini. Malam ini, tambah rebung. Deal?
Saudara-saudara, aku hanya membuka apotek melakukan praktek gratis, tidak layak mendapat panggilan itu. Kesehatan kalian semua membaik, aku merasa tenang. Nona Lin menyelamatkan berapa banyak dari kita. Nona Lin, kau menyelamatkan nyawa tuaku ini, 5 anakku, dan 8 cucuku semua. Mendirikan tablet panjang umur untukmu. Jangan kesehatan kalian membaik, jalani hidup dengan baik, itu adalah ucapan terima kasih terbaik untukku. Harga beras di Jiangnan melonjak, para pengungsi bermunculan. Di pinggiran ibu kota, rakyat kelaparan menjual anak-anak mereka. Yang mulia, ini adalah ulah para pedagang yang mengejar keuntungan dan tidak ada hubungannya dengan kami para pejabat. Saya sudah memerintahkan orang untuk menstabilkan harga beras. Dalam beberapa hari akan tenang. Beras adalah fondasi negara. Pejabat melindungi pedagang, pedagang merugikan rakyat, rakyat tidak bisa hidup, maka fondasi negara goyah. Hari ini mentolerir korupsi, besok pasti akan mengacaukan negara. Lin Wenze, kamu, seorang Jinshi baru berani memfitnah pejabat tinggi istana? Percaya atau tidak, saya akan menghukummu dengan tuduhan penghinaan besar. Tanggal 17 bulan 3. Tuan, menerima 5.000 tael perak dari bos Wang. Membiarkan kapal penimbun beras lewat. Tanggal 2 bulan 4. Tuan memberikan izin. Melarang kabupaten tetangga mengirim beras ke ibu kota. Buktinya ada di sini. Catatannya jelas. Saksi dan barang bukti lengkap. Mohon yang mulia menyelidiki. Saya bersedia menjamin dengan jabatan saya. Setiap kata adalah benar. Bagus. Bagus sekali, Lin Wenze. Kakakmu adalah Lin Jinchu yang sangat terkenal. Keluarga yang setia dan jujur berintegritas kuat. Pantas saja, memang keluarga Lin. Kakakku mengajari. Menjadi pejabat harus bersih dan adil. Memperjuangkan rakyat. Saya tidak berani mengecewakan. Keluarkan titah. Selidiki secara tuntas kasus penimbunan beras di Jiangnan Lin Wenze. Kamu, yang memimpin sidang. Siapapun yang menghalangi akan dihukum sama. Ampun, Yang Mulia. Saya mengaku salah, ampun, Yang Mulia. Kak, hari ini di istana, saya tidak mempermalukan tradisi keluarga Lin. Selama menjadi pejabat 1 hari, harus berjuang untuk rakyat 1 hari. Wenze di istana membuat para pembesar terdiam terkenal dalam satu pertempuran. Adik yang kamu didik. Keberaniannya sebesar kamu. Keluarga Lin ini melahirkan pejabat bersih. Kita jaga daerah ini dengan baik. Itulah dukungan terbaik untuknya. Apa yang dikatakan Wenze di suratnya? Hanya bilang pergi ke Jiangnan untuk inspeksi pendidikan, nada bicaranya datar. Tapi aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Di belakang kertas surat ini ada aroma salep yang sangat samar. Dia sedang merawat luka. Ibu, Tuan Lin memerintahkan saya untuk mengantarkan surat rahasia ini siang malam, katanya harus diberikan langsung kepada ibu. Ada apa dengan Chu Er? Ayah, duduklah dulu. Dalam suratnya, Wenze mengatakan bahwa di ibu kota, dia menuduh para pejabat berkuasa. Kaisar menunjuknya sebagai utusan kekaisaran dan memerintahkannya untuk menyelidiki kasus gandum di Jiangnan secara diam-diam. Kasus ini melibatkan banyak orang. Bahkan ada bukti bahwa rantai pasokan militer yang dikirim ke perbatasan utara tahun itu telah ditukar dengan dedak oleh para pejabat. Ayah, Wenze bilang dia akan berhati-hati. Dia bilang kita tidak perlu khawatir. Bagaimana saya bisa tidak khawatir? Mereka bahkan berani menggelapkan ransum militer. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan? Wenze masih anak-anak, bagaimana dia bisa melawan mereka? Wenze bukan lagi anak-anak. Dia adalah utusan kekaisaran yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Dia punya wewenang untuk mengeksekusi dulu, baru melapor lagi pula. Yan Che memiliki mantan pasukan di Jiangnan yang bisa membantu secara diam-diam. Ayah percaya padanya dan percaya pada kami ya. Aku akan mengirim surat ke mantan pasukan di Jiangnan. Suruh mereka melindungi Wenze secara diam-diam. Selain itu, mengenai penggantian ransum militer tahun itu, aku sudah menyelidikinya, dan punya beberapa petunjuk. Kebetulan bisa kuserahkan ke Wenze sekalian. Ini adalah daftar pejabat yang terlibat yang kukumpulkan saat menyelidiki kasus gandum militer dulu. Beberapa di antaranya masih menjabat di Jiangnan sekarang. Jika Wenze pergi ke Jiangnan untuk menyelidiki kasus daftar ini mungkin bisa membantunya menghindari beberapa jebakan. Orang ini, Zhou Chong'an, Inspektur Jiangnan. Dialah yang bertanggung jawab mengawal ransum militer ke utara tahun itu. Benar.
Saat aku menyelidikinya, aku dikirim ke utara dengan perintah mutasi. Setelah itu, saat ku selidiki lagi, semua petunjuk terputus. Besok pagi-pagi aku akan pergi sendiri ke Jiangnan. Terlalu berbahaya. Wenze sekarang adalah utusan kekaisaran, dia dilindungi oleh titah kaisar. Jika kau pergi malahan mudah menjadi sasaran. Bukan untuk mencari Wenze. Kau ingat saat di jalan melarikan diri dari bencana dulu aku menyelamatkan di Gunung Longji para gadis itu? Maksudmu? Salah satunya, seorang gadis bernama Suwan. Dulu setelah diselamatkan dari tangan pedagang manusia, dia menikah dengan seorang pegawai kecil di Jiangnan. Suaminya bekerja di kantor inspektur Jiangnan, bisa mendengar beberapa informasi dalam. Aku akan menyuruh 2 pengawal rahasia menemanimu setiap hari. Sebelum matahari terbenam kamu harus mengirim kabar. Baik. Kakak Lin. Sejak perpisahan dulu, aku selalu ingin mencari kamu, tapi tidak tahu di mana kamu berada. Kenapa hari ini tiba-tiba datang? Cepat duduk, badannya berat, jangan bicara sambil berdiri. Aku melewati Jiangnan, dengar kamu sudah menikah, khusus datang melihat teman-teman perempuan dulu. Sekarang semuanya baik-baik saja? Sudah menikah semua, meski tidak kaya, tapi dibanding dulu, di tangan pedagang manusia, jauh lebih baik. Kakak duduk sebentar, aku pergi menyeduh teh. Nyonya Lin sering dengar Wan Er menyebut Anda hari ini bisa bertemu, sangat beruntung. Tuan Zeng terlalu sopan. Dengar kamu bekerja di kantor Ancasi. Hanya seorang pegawai kecil hanya untuk mencukupi hidup. Kakak, jangan dengarkan dia, merendah, menyentuh banyak dokumen resmi, beberapa hari lalu, juga bilang padaku, akhir-akhir ini. Wan Er, hal-hal ini jangan dibicarakan ke orang luar. Tuan Zeng, sejujurnya, aku datang hari ini, selain menjenguk Wan Er, juga ada satu permintaan adikku Lin Wenze, atas perintah rahasia menyelidiki kasus gandum Jiangnan. Segera akan tiba di sini, tapi dia sendirian ke selatan, tak tahu berapa banyak. Orang di istana ingin mengambil nyawanya, jika Tuan Zeng bisa. Diam-diam memperhatikan gerak kantor. Jika ada yang aneh, beritahu lebih awal. Ini bukan suap, ini hadiah, terima kasih. Jika Tuan Zeng merasa kesulitan, aku tidak akan memaksa. Kakak bicara apa? Dulu kamu menyelamatkan nyawaku, aku Suwan, nyawa ini milikmu Zeng Lang. Jika kamu tidak mau bantu, aku akan pergi sendiri mencari tahu. Nyonya Lin, tidak perlu uang kertas, aku akan segera memberitahu apa yang aku ketahui. Yang ini kirim dengan kuda cepat ke penginapan ibu kota, serahkan langsung ke Lin Wenze, bilang dia untuk segera datang. Yang ini, kirim kembali ke perkebunan untuk Jenderal Fu, dalam suratku, sudah kutus secara rinci. Perihal pejabat logistik bernama Mas, suruh Jenderal hati-hati dengan orang ini. Wenze kakak sudah melakukan semua yang bisa. Jalan sisanya. Kamu harus berjalan dengan mantap sendiri. Kakak lihat apa? Lihat pergantian jaga. Penjara besar ganti jaga jam 12 siang. Setelah jaga lama pergi, ada jeda waktu minum teh. Jaga baru belum sepenuhnya siap. Jika Wenze akan memeriksa tahanan di penjara, waktu ini paling aman. Kakak, selama ini apa kau baik-baik saja? Baik. Dulu saat mengungsi kelaparan, hari-hari yang tak berani dibayangkan. Sekarang sudah punya semuanya, kamu. Apakah dia baik padamu? Zeng Lang sangat baik padaku. Jika sampai sekarang pun tidak perlu khawatir di dunia ini, ada pria baik, hutang nyawa pada kakak, aku selama ini tidak tahu bagaimana membayarnya. Tidak usah dibalas. Kamu jalani saja hidupmu dengan baik. Itu sudah balasan terbaik untukku. Wan, aku mendirikan sebuah akademi di selatan, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin. Jika kelak anakmu ingin belajar bisa kau kirimkan kapan saja. Kakak, kau sudah membantu begitu banyak orang. Aku membantu kalian, karena dulu saat mengungsi ada juga yang membantuku. Ikatan di dunia ini. Begitulah cara ia diwariskan. Udara sudah dingin, jaga badanmu. Setelah urusan adikku selesai aku akan datang menemuimu lagi. Kakak, aku akan hati-hati. Tuan Lin, saya adalah paman dari Zhao Qian. Setelah keluarga Zhao terkena masalah, aku pakai relasi untuk masuk jadi sipir, menjadi sipir hanya untuk menjaga anak Ming Yuan. Dia sudah dipenjara 2 bulan mengalami banyak kesulitan. Tapi mulutnya keras, tidak mengaku sepatah kata pun. Siapa kamu? Nama saya Lin Wenze. Ayahmu, Zhao Qian, menyuruhku mencarimu. Ayahku. Dia masih hidup. Dia memberikan bukti padaku, menyuruhku menyelamatkanmu keluar. Sekarang aku butuh bantuanmu. Di penjara ini, siapa lagi yang difitnah? Pedagang baik yang dipenjara. Paman Wang dan Paman Li dari sel sebelah, manajer Sun dari Jalan Timur dan kepala desa Liu dari desa kami, semua yang tidak mau berkompromi ditangkap dan tokonya disegel. Baik. Kau tahan beberapa hari lagi. Aku akan membawa kalian semua keluar dari pintu ini dengan terhormat. Tuan Lin, ayahku sering bilang padaku, meski dunia ini gelap, selalu ada yang menyalakan lampu, kaulah lampu itu.
Mas Wenze. Ini catatan yang saya salin secara diam-diam, catatan keluar masuk lumbung padi 3 provinsi. Dan beberapa hal lain juga sudah saya catat. Sekarang rakyat Jiangnan tidak mampu membeli beras. Setiap hari ada yang mati kelaparan. Kau tahu lokasi pabrik batu bata? Tahu. Tapi dijaga tentara pribadi. Orang biasa mendekat akan ditangkap. Tidak perlu mendekat. Kita hanya perlu memastikan kebenaran. Urusan penangkapan, ada keputusan kerajaan yang mengatur. Kau bantu aku melakukan hal lain. Karung-karung itu dicap stempel resmi ransum militer perbatasan utara. Ransum ini seharusnya dikirim ke markas Jenderal Fu. Sekarang malah menumpuk di sini menunggu untuk meraup untung dari bencana. Cukup. Kita kembali. Berhenti. Pisah, pergi sendiri-sendiri. Kumpul di sekolah. Berhenti kau bocah nakal. Sudah ditemukan. Mapping di Jiangnan memiliki 5 bawahan lama. 3 di antaranya masih bekerja di kantor inspektur. Ini daftar nama dan alamat mereka. Selain itu, Zhou Chongan hari ini mengirim orang pergi ke pabrik bata di barat kota, mungkin untuk semalaman memindahkan persediaan beras itu. Jangan biarkan mereka memindahkannya. Aku akan segera memanggil pasukan pengawal. Tunggu. Lukamu belum sembuh. Luka kecil ini tidak masalah. King Yuan, kau pergi ke penjara malam ini cari Pas Zhou. Suruh dia pindahkan Zhao Ming Yuan ke tempat yang aman. Nyonya, ada aktivitas di tempat batu bata. Orang-orang Zhou Chong'an sudah mulai memuat. Sekitar 20 gerobak gandum akan diangkut sebelum fajar. Pasukan pengawal yang dipimpin Tuan Lin hanya 30 orang. Khawatir tidak cukup tenaga. Tidak cukup tenaga, pakai otak untuk menutupinya. Bawalah bubuk obat ini. Gunakan ilmu meringankan tubuh untuk menyelinap ke tempat batu bata. Taburkan asap penenang di pos penjagaan pada persimpangan yang harus dilewati saat pergantian jaga. Bubuk gatal campurkan ke dalam karung gandum yang belum mereka selesaikan. Ini bagian belakang tempat batu bata. Sebuah saluran air yang sudah ditinggalkan. Kamu menyelinap masuk dari sini. Tidak akan terlihat oleh penjaga pintu depan. Ingat, jangan bertarung langsung dengan siapapun. Tahan mereka. Tuan, mereka lebih dari 50 orang. Kita hanya 30 orang. Menyerang langsung, khawatir banyak korban. Itu bala bantuan. Sinyal sudah tiba. Serang. Kalian gila. Ini wilayah Tuan Zhou. Mulai sekarang. Bukan lagi. Tuan Lin sudah selesai periksa akun tanah sekolah. Ada yang perlu saya bantu? Silakan perintah. Ada titah dari Kaisar. Selidiki Zhou Chong'an, komisioner Jiangnan, bersekongkol dengan pejabat berkuasa, mengkorupsi jatah militer, berkhianat. Bukti sudah kuat. Mulai hari ini, dicopot jabatannya dan diselidiki. Diangkut ke ibu kota untuk diadili. Lin Wenze, kamu hanya seorang lulusan baru. Apa hakmu menyelidiki aku? Hanya karena kau mengkorupsi 300.000 si gandum itu, yang seharusnya dikirim ke perbatasan utara, sebagai jatah perut para prajurit. Seharusnya untuk menyelamatkan rakyat kelaparan di Jiangnan. Setiap butir berasmu penuh dengan darah manusia. Dan catatan halaman penyembunyian gandum di tempat batu bata, sisa-sisa lembar akunmu. Serta Zhao Qian, yang mempertaruhkan nyawa mengirimkan buku catatan. Cukup untuk menghukummu 30 kali. Pergi.
Semuanya, Kaisar telah memerintahkan. Semua toko yang disita, akan dikembalikan hari ini juga. Kerugian akan diganti oleh istana. Tapi ada satu syarat. Mulai sekarang, harga gandum harus adil. Jangan menimbun untuk menaikkan harga. Jangan memanfaatkan bencana negara. Bisakah kalian melakukannya? Tuan Lin, saya ingin belajar dengan Anda. Baik. Kakak perempuan saya di selatan, mendirikan sebuah akademi, khusus menerima anak-anak miskin. Jika kau mau, aku akan mengirimmu belajar di sana. Istri dari sekretaris Zeng, adalah orang yang pernah diselamatkan oleh kakakku dulu. Dia akan mengatur perjalananmu. Buku catatan ini, adalah bukti yang ayahmu pertaruhkan nyawanya, bukti yang diselamatkannya. Tanpa itu, aku tidak bisa menjatuhkan Zhou Chongan. Ingatlah, ayahmu bukan pedagang curang. Dia adalah pahlawan. Dia memiliki perangnya sendiri untuk diperjuangkan. Aku memiliki urusanku sendiri. Antara kakak dan adik tidak harus selalu hadir dalam setiap hal. Cukup tahu dia selamat. Kakak baru tinggal beberapa hari sudah mau pergi. Aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Ini pil untuk menstabilkan kehamilan. Minum 1 butir setiap bulan saat melahirkan akan lebih lancar. Di dasar botol terukir alamat selatan. Tunggu anak lebih besar. Kamu bawa dia menemuiku. Kakak. Dahulu di Gunung Longji kamu menyelamatkan nyawaku. Sekarang juga telah menunjukkan jalan bagi suamiku but baik ini, bagaimana aku bisa membalasnya? Tidak perlu dibalas. Kamu jalani hidupmu dengan baik. Itu sudah balasan terbaik untukku. Sekretaris Zeng kali ini membantu secara diam-diam. Adikku sudah mengingatnya tunggu urusan pangan benar-benar selesai, saat memberi penghargaan berdasarkan jasa, pasti ada bagian untuknya. But baik Nyonya Lin, saya Zeng tidak akan pernah lupa seumur hidup. Kemudian jika Nyonya ada perintah, saya Zeng akan melakukannya meskipun harus mati. Bibi Lin, ayahku menyuruhku belajar dengan sungguh-sungguh bersamamu, kelak lulus ujian dan menjadi pejabat yang bersih, tapi di akademi begitu banyak murid, aku takut tidak bisa mengikuti. Kamu di penjara 2 bulan tidak pernah meneteskan air mata sedikit pun masih takut dengan beberapa buku. Di akademi, ada seorang kakak laki-laki lebih tua, beberapa tahun darimu juga kehilangan kedua orang tua, saat mengungsi yang aku tampung. Kamu pergi, belajarlah bersamanya dulu, asal mau berusaha pasti bisa mengikuti. Ning Yuan, ingatlah, ayahmu, bukan pedagang curang adalah pahlawan. Dia menggunakan sebuah buku catatan menjatuhkan seorang pejabat korup, menyelamatkan nyawa rakyat 3 provinsi. Kamu pergi ke akademi untuk belajar, bukan untuk menghapus predikat anak pedagang, tetapi untuk belajar menggunakan seperti ayahmu. Keberanian dan kejujuran untuk melakukan hal yang lebih besar. Aku ingat, Bibi Lin. Nyonya, ada kabar dari perbatasan utara. Jenderal Fu telah menangkap dalang di balik kasus penggantian ransum militer. Orang ini mengaku di ibu kota dalang di balik layar adalah Wakil Menteri Personalia Zhao Chong'an. Tuan Lin sudah berangkat dari Jiangnan, bergegas ke perbatasan utara untuk bergabung dengan Jenderal Fu. Nama orang ini Wenze menyebutkannya dalam surat. Dia dulu di Istana Timur orang yang menemani Kaisar belajar pantasan. Kirim pesan ke Jenderal pastikan kuda dan barang diantar dengan aman ke ibu kota. Perkuat pertahanan markas besar perbatasan utara, terutama area lumbung pangan yang penting. Bawahan menerima perintah. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi ke markas utara untuk melapor. Sisa pasukan Zhao Chong'an di utara menjarah gudang perbekalan markas utara. Jenderal Fu memimpin pasukan mengejar. Mereka terperangkap di lembah Serigala. Kamu luka di mana? Biarkan aku hentikan darahmu dulu. Kamu bicara pelan-pelan. Jenderal Fu terperangkap di lembah Serigala. Kapan itu terjadi? Berapa banyak pasukan? Siapa nama pemimpin sisa pasukan Ma? Pagi tadi, Jenderal Fu hanya membawa 50 pengawal pribadi masuk. Sisa pasukan ada lebih dari 200 orang. Pemimpinnya bernama Ma Ping. Dia dalam perjalanan pengawalan, kereta tahanannya dibajak oleh kawanannya. Aku tahu medan lembah Serigala. Di dalam lembah ada jalur pemetik obat yang sudah ditinggalkan, tergantung di tebing utara, bisa tembus keluar lembah. Tapi jalur itu sudah lama tidak terawat. Apa jalur itu masih bisa dilewati? Bisa, tapi tidak untuk pasukan besar, maksimal 2 atau 3 orang sekali jalan. Aku akan gambar peta untukmu. Kamu cari pemetik obat lokal sebagai pemandu, beritahu letak jalur ini kepada Wakil Komandan Markas Utara. Nyonya Lin, jalur ini bahkan pasukan utara kami tidak tahu, bagaimana Nyonya tahu? Tahun kelaparan dulu, aku pernah lewat sini. Waktu itu Tartar mengejar di belakang. Kami bertiga sekeluarga dari jalur inilah kami melarikan diri. Jalurnya sangat sempit,
Hanya bisa lewat 2 atau 3 orang sekali. Kamu kirim regu elit ke sana, pastikan sebelum fajar mereka memutar ke belakang pemberontak. Nyonya, menyalakan api unggun akan memperlihatkan posisi, terlalu berbahaya. Bahaya harus diukur tingkatannya. Dia terperangkap semalaman, makanan dan air tidak cukup. Semakin lama aku menunda di sini, semakin bahaya dia. Setelah api unggun menyala, kamu bawa orang ke lereng seberang. Jika pemberontak mengirim pasukan untuk menangkapku, kalian serang dari sayap. Cepat, hari hampir terang. Bagaimana kamu tahu jalur itu? Pernah lewat tahun kelaparan dulu. Waktu itu Tartar mengejar, kami bertiga sekeluarga dari sanalah kami melarikan diri. Tahun itu di Gunung Naga, aku menghalau tebasan untukmu, kau bilang berutang nyawa padaku. Aku ingat. Hari ini kau bayar lunas. Jangan ambil risiko dengan nyawamu lagi. Aku hanya butuh kau hidup. Syukurlah tidak sampai melukai tulang. Jalur di lembah serigala. Saat kami lewat dulu, ada bagian yang sudah lapuk. Kali ini orangmu bisa memutar dari sana. Keberuntungan yang bagus. Bukan keberuntungan. Di peta yang kau gambar, kau tandai 3 tempat yang perlu diperkuat. Wakil Jenderal membawa tali dan papan ke sana. Baru tidak terjadi kecelakaan. Jembatan itu ku gambar dari ingatan. Aku tetap khawatir. Oh ya, apa kau sudah dapat pengakuan mapping? Sudah. Dia mengaku dalang di ibu kota. Adalah wakil menteri Zhao Chong'an. Zhao Chong'an. Aku sudah mengerahkan 50 pengawal. Bergilir 3 jalur, siang malam tanpa henti. Setiap sampai di stasiun pos, akan bersihkan tempat lebih dulu. 10 li sekeliling tidak boleh ada orang. Kau di sini sembuhkan luka. Yang lain kuatur. Wenze masih menunggu kabar dari kita. Ini daftar kaki tangan Zhao Chong'an dan salinan bukti kejahatan. Kalian berangkat malam ini juga. Antar kembali ke perkebunan selatan, serahkan pada Chang Chongzeng. Bilang padanya, supaya dia atas nama pasukan Chang, bahan-bahan ini, berikan pada Bupati Perbatasan Selatan. Zhao Chong'an punya banyak mata telinga di ibu kota. Hanya mengandalkan Wenze dan Jenderal Fu, untuk memaksulkannya mungkin kurang. Nyonya tenang. Jenderal Chang pasti akan selesaikan. Nyonya tidak kembali ke selatan? Tinggal beberapa hari lagi. Tunggu urusan di sini beres. Aku baru pulang. Hati-hati di jalan. Kalau ada masalah, utamakan selamat. Lalu jaga surat. Baik. Jenderal, mundur saja. Selagi masih ada hutan, jangan khawatir kayu bakar. Perbatasan utara belum direbut. Aku malu kembali menemui Jinchu. Bertahan sebentar lagi. Dia masih menungguku di selatan. Akan ikut sampai mati. Jinchu, aku tidak boleh mati. Aku harus kembali menemuinya. Dia masih menungguku di selatan. Kantung wangi ini adalah napasnya. Kehangatannya. Bawa ini. Seperti aku di sisimu. Baik. Bunuh. Jenderal, perbatasan utara sudah aman, kita menang. Jangan sentuh kantung wangi itu. Istriku yang menyulam. Jinchu, tunggu aku pulang. Dengan ini perbatasan utara sepenuhnya direbut kembali. Perang berakhir. Zaman kacau usai. Zaman keemasan dimulai. Orang-orang yang terusir akhirnya mendapatkan kehidupan yang tenang, penuh kedamaian. Fu Yanse, kau berjanji akan kembali hidup-hidup. Kantung wangi itu, ku jahit-jahit demi jahit. Nyawamu juga yang kuinginkan. Jangan sentuh. Itu sulaman istriku. Utara sudah tenang. Orang usai aku pulang hidup-hidup. Pulang saja sudah bagus. Mulai sekarang, tidak pergi kemana-mana. Utara sudah tenang, perang selesai. Mulai sekarang, tidak pergi kemana-mana. Hanya menjagamu. Kau pulang hidup-hidup. Lebih baik dari apapun. Lihatlah kediaman bangsawan ini. Dulu saat jaya, begitu sombong. Dulu dengan kejam, putri palsu. Donna Lin diusir dari rumah. Sekarang dia adalah istri gubernur, istri jenderal dermawan. Kaya dan tenang, dihormati orang. Itu perbuatannya sendiri. Emas batangan bagus, tidak mau, malah memilih yang buruk. Berakhir begini memang pantas. Ku dengar Nona Chun Zhao sudah menikah.
Keluarga suami memandang rendah asal-usulnya, menceraikannya. Nyonya Marquis mengemis di jalan. Siapa yang ingat betapa kejamnya dia dulu? Jinchu ibu buta hati, mohon maafkan kediaman bangsawan, kami salah. Kakak kami salah, mohon bantu kami. Aku rela jadi pembantumu. Minggir. Menyesal tidak turun. Tidak. Tidak benci lagi. Pernah benci. Saat mengungsi, aku sangat ingin mereka segera mendapat balasan. Sekarang benar-benar melihatnya, malah tidak merasa apa-apa. Mereka tidak layak untuk emosiku. Karena mereka sudah tidak layak untuk emosimu. Hari-harimu di luar mereka. Benar. Ping Shin Houfu kehilangan kekuasaan karena memihak, dirampok dan hancur. Apa urusanku? Jalanku, Lin Jinchu. Tak pernah dibangun oleh penyesalan mereka. Berani menyentuh inangku, cari mati. Syukurlah kau tidak apa-apa. Buatku takut setengah mati. Aku tidak apa-apa. Changwu ada. Kau juga ada. Hewan suci melindungi tuannya. Nyonya Lin dilindungi hewan suci. Hari ini aku benar-benar mendapat muka besar. Malam ini tambah nasi bambu. Tambah 2 porsi. Mulai sekarang, lipat gandakan pengawal di sekitar kamar tidur. Bawahan lama Marquis iri dengan posisimu yang tinggi. Secara tidak langsung menyebabkan kehancuran Marquis. Malam ini adalah balas dendam. Nyonya Lin dilindungi oleh hewan suci. Pembunuh bayaran menyerang di malam hari. Phoenix api menyemburkan api untuk mengusir musuh. Jenderal mempertaruhkan nyawa melindungi istrinya. Siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Lin? Nona Lin benar-benar dewi kehidupan di dunia, melindungi seluruh daerah. Kekayaan keluarga Lin hari ini berasal dari darah dan keringat di jalan pelarian. Harta bisa diwariskan, tapi moral juga harus diwariskan. Jika keturunan melanggar aturan keluarga, mereka dikeluarkan dari silsilah keluarga dan tidak mendapat satupun harta warisan. Kata Cuer benar. Sepanjang hidupku, ayah, hanya berharap kalian menjadi orang yang jujur. Jangan meniru orang jahat dari keluarga Lin. Kakak, aku sudah bersumpah di ibu kota. Sebagai pejabat tidak akan mengambil uang haram. Aturan keluarga ini akan aku patuhi, dan juga akan aku ajarkan pada murid-muridku. Aturan militer keluarga Lin, aku akan tambah 1. Melindungi keluarga Lin seperti melindungi negara. Siapa yang berani menyentuh keluarga Lin, aku akan menyentuhnya duluan. Siap. Masih ingat malam di kuil tua dulu? Kalau bukan karena kamu, aku sudah dijual oleh pedagang manusia. Musuh mengepung desa, kakak Jin Chao menggunakan tanaman beracun untuk mengusir musuh. Kita semua selamat. Sekarang masing-masing sudah berkeluarga. Nasi ini didapat dengan mempertaruhkan nyawa, harus lebih dihargai. Semua sudah berlalu. Hari ini kita berkumpul lagi, hanya bicara tentang kebahagiaan, bukan kesusahan. Teman lama saat mengungsi adalah ikatan seumur hidup. Dulu saat mengungsi, kadang lapar, kadang kenyang. Tidak tahu apakah besok masih ada. Sekarang rasanya enak. Aku sudah menikah, dan dia baik padaku. Ya, masa damai, lebih berharga daripada emas dan perak. Kamu menikah dengan Fu Yanchen, aku benar-benar senang untukmu. Dulu aku juga tergila-gila pada Fu Yanchen. Sudahlah, semua sudah berlalu. Kita adalah saudara seumur hidup. Kakak Jin Chao, dulu di Gunung Longji, kuil tua, pedagang manusia, setiap rintangan, kamu yang membawa kami melewatinya. Kebaikan ini akan kuingat seumur hidup. Aturan keluarga sudah dibuat, teman lama sudah berkumpul. Kedepannya, saat anak cucu membaca 4 kata ini, mereka akan tahu dari mana beras keluarga Lin berasal. Apa yang kamu lakukan?
Lebih sulit daripada kemenangan yang aku raih di medan perang. Dulu di King Sipo, aku memilih untuk tetap di selatan. Setelah bertahun-tahun di perbatasan, urusan militer terakhir pun selesai. Kedepannya hanya tinggal ladang dan sawah. Kamu sudah lama tidak merindukan ibu kota. Sekarang kamu benar-benar menyerahkan hari-harimu pada perkebunan ini. Aku ingin menemanimu menanam bunga. Melihat Wenze menulis surat mendengarkan ayah cerewet cukup sudah berperang. Maka tenanglah menjadi menantumu. Jangan panggil mertua, panggil saja jenderal. Aku merasakan larangan ruang akan pecah. Jika kamu membuka sepenuhnya keluarga, bisa masuk kapan saja untuk berlindung. Ini adalah jalan mundur selamanya. Saat mengungsi. Ruang adalah kartu trufku seorang sekarang. Sekarang harus memberitahu keluarga juga. Di sini adalah surga pribadi keluarga Lin. Mulai sekarang, tempat ini bisa dimasuki kapan saja untuk beristirahat dan berlindung. Adalah jalan mundur selamanya. Tahun itu di King Sipo, aku memilih untuk tinggal. Sekarang dengan jalan mundur ini, baru benar-benar tidak ada kekhawatiran. Wilayahku selamat datang sering-sering, jangan lupa bawa beras bambu. Cuer. Tempat surgawi ini. Ayah menikmatinya. Kakak, meski aku sering di ibu kota, tapi tahu ada jalan mundur ini, hatiku juga tenang. Mertua panggil aku Yance saja, di sini tidak ada jenderal. Wanita keluarga Lin, meski bukan istri bangsawan, nama kebajikan diketahui seluruh dunia. Seorang wanita biasa melindungi satu wilayah di masa kacau kaya, tapi tidak sombong, baik hati dan suka berbuat kebajikan, langka. Nyonya Lin, Kaisar sendiri menganugerahkan plakat keluarga Lin menyinari seluruh dunia. Hamba bersyukur atas anugerah. Plakat ini adalah tanggung jawab bukan kemuliaan. Aku akan terus mengadakan pengobatan gratis dan mendirikan sekolah. Tidak mengecewakan harapan Kaisar. Ini binatang suci dewa pelindung keluarga Lin. Keluarga Bajik memang dilindungi surga. Setelah kamu berinkarnasi tahun itu, di King Sipo kamu bilang beras bambu di dunia manusia lebih enak dari di surga. Burung bodoh. Panggil aku yang mulia. Sudahlah, panggil saja. Kakak, adikmu jadi pejabat di istana, tidak berani mengecewakan ajaranmu. Kasus bantuan pangan Jiangnan sudah selesai, rakyat bersorak. Plakat keluarga Lin, adik menjaganya di istana, tidak berani lengah. Sanyu sukses. Dulu saat mengungsi, jika bukan karena kamu, aku sudah mati di Longjishan sekarang. Sungguh indah. Di hidup ini, kamu layak mendapatkannya. Aku menjagamu seumur hidup. Dunia damai, usaha keluarga makmur, keluarga sehat, kekasih saling setia. Hidup ini penuh badai. Akhirnya diganti dengan kelembutan waktu. Lin Jinchu tanpa bencana dan kesulitan, tanpa penyesalan dan kekhawatiran, berakhir dengan sempurna.